hari ini kita akan, dapat banyak banget ilmu pastinya, jadi pastikan yang bisa dicatat, dicatat, ya. Karena, yang disampaikan hari ini tuh semuanya nih penting banget gitu loh, karena udah ini ya, udah tahu ya pembicaranya, salah satu pembicaranya tuh wow, dokter ya, dokter, ahli gizi. Waduh, yang begini nih, ya kan. Ini nih yang apa namanya, yang wah ini penting nih kalau ahli berkaitan dengan gizi ini penting nih gitu kan. Karena, saya pribadi juga belum tentu nih, ya kan, nih gizi saya nih selama ini nih udah bener belum nih komposisinya gitu kan. Bener nggak Dokter Arif ya? Jadi nervous ya? Jadi nervous Heeh, ya berhadapan sama dokter Cut ya? nervous nih kayaknya nih, saya takutnya nih waduh saya Iya. mau diskusi nih tapi jujur, saya senang ya kan, karena apa, karena akhirnya setelah acara hari ini, setelah siang ini saya jadi tahu nih, ya kan, bagaimana caranya. Waduh udah kayak lagu ya kan. Jadi, eee, kebetulan kita cek dulu dokter Cutnya sudah hadir di sini? Sudah hadir dokter Cut ya. Sudah ya? Halo, hai, sudah hadir saya. Ya, Oke, halo. berarti, di awal ini ya kita akan benar-benar langsung langsung banget nih dapat ilmunya nih, waduh. Coba Iya, coba kita tapi ini Mami nih. Galuh jangan khawatir, coba mungkin bisa di-spill ke teman-teman semua bahwa setelah acara ini, kita nggak akan berhenti sampai sini aja, cuma ngasih ilmu sekali doang, tapi kita akan lakukan pembimbingan di Betul, WA Group. betul betul. Makanya tadi saya Buat yang bilang memang kan nanti mengambil promo ya. iya, jadi nanti memang setelah setelah acara ini tuh ada kelanjutannya. Nah, ini saya bilang kenapa kenapa saya seneng banget ya kan, karena ketika saya tahu konsepnya, ya kan, wah enak ini gitu. Kenapa? Karena nggak sendirian gitu loh Dok, gitu kan. Ada temennya dan itu udah gitu ada dokter juga gitu kan yang benar-benar bisa ngebantu yang ada di grup nanti, di grup komunitas. Nah, seperti apa sih grup komunitasnya entar ya. Tapi yang pasti nih, ya kan, saya pengen banget nih, saya udah nggak sabar banget nih dapat ilmu nih, ya kan, dari dokter yang luar biasa nih, ya kan. Waduh, saya baca namanya pendek, ya kan. Gelar belakang-belakangnya kok panjang. Lebih panjang gelarnya kayaknya ya. Itulah saya Eh, bilang Nama kan, saya nama saya aslinya panjang kok, Mami Galuh. Cut Hafia Halidani Landa, nama saya lebih panjang lagi oh lebih panjang dibandingkan lagi. itu. Tapi saya singkat ya. Itu disingkat. Jadi kalau nama panjang plus gelar di belakang, waduh. Orang Saya Aceh Jangan namanya ditambah-tambahin panjang-panjang, panjang lagi Mami dok, Galuh. cukup dok. Cukup. jangan jangan panjang-panjang lagi Dok. Udah Dok segitu aja saya aja udah ini saya promo flyernya aja sampai orang yang baca di story saya atau baca di status WA saya. Ini panjangan nama daripada panjangan gelar daripada nama. Enggak, Tapi nama saya juga panjang. Kalau lebih panjang kan nanti jadi 2 baris kan. oh, Jadi jangan nggak dong, kayak jadi. ntar saya repot lagi. Orang repot bacanya. Oke, baik, Dokter Cut, kebetulan nih ya gitu kan, ini kan terkait dengan diet sehat masa kini, jadi kita sebelum dapatkan Tunggu, ilmu aku dari pengen tahu sebenarnya Dokter Cut ini nama panjangnya itu, nama gelar yang panjang itu sebenarnya artinya apa aja ya gitu. Mungkin banyak yang belum tahu kali Mami itu Galuh. dia, makanya tadi saya bilang kan, ini sebelum kita dapat banget nih, dapetin ilmunya nih dari Dokter Cut nih gitu kan. Ini kan banyak yang kepo juga, dari nama aja udah kepo nih, dari nama aja udah kepo, iya kan. Jadi kayaknya kita kenalan dulu ya, yang ada di sini kita kenalan dulu nih, siapakah beliau, kenapa beliau punya gelar 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 dan gelar yang banyak itu di belakang namanya gitu kan. Jadi boleh Mbak Feni ada yang bisa ditampilkan untuk kita kenalan dengan Dokter Cut? Baik, selamat menyimak. Hai, perkenalkan saya Dr. Cut Hafia, spesialis gizi klinik di Eat by Skin. Saya mau menjabarkan nih gelar saya atau apa pendidikan yang saya dapatkan sampai sejauh ini. Yang pertama, saya menyelesaikan dokter umum di Universitas Yarsi sekitar pada tahun 2009. Lalu saya lanjutkan S2 atau Magister Gizi di Universitas Indonesia pada tahun 2013. Lalu saya lanjutkan lagi nih pendidikan spesialisasi gizi klinik pada tahun 2016. Lalu saya lanjutkan lagi karena saya suka sekali dengan gizi fellowship, yaitu Vinem di Sohya, India.
Dan yang paling penting karena kegemaran saya sama olahraga, saya melanjutkan 2 gelar lagi yaitu IVOCA di PAIFORI Bandung dan ada juga Nutrition Sport Medicine atau gelarnya jadi Certified Sport Nutrition Coach, jadi tentang olahraga semuanya sekitar tahun 2020 sampai 2022. Jadi begitu tuh gelar saya sepanjang itu karena kecintaan saya sama gizi dan kecintaan saya sama olahraga. Gizi itu sebenarnya bukan hanya mengurusi pasien gemuk atau pasien kurus saja, karena kehidupan kita erat sekali sama makanan dan jangka panjang untuk preventif pencegahan penyakit-penyakit. Karena untuk semakin kesininya orang ingin sekali sehat, nah itu tujuannya saya ngambil gizi. Jadi mencegah penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, stroke, itu semua bisa diatasi. Karena apa? Karena kita sehat, BMI kita normal, pola hidup kita menjadi lebih sehat. Itu tujuan saya menekuni gizi dari magister sampai sejauh ini, seperti itu. Wow, jadi dimulai dari dokter umum, ya kan, dan nggak berhenti di situ, kecintaannya dengan gizi, ya kan, berlanjutlah itu, ya kan. Suaranya apa gimana? Udah gitu, apa namanya, masih ada lagi kecintaan yang lainnya. Banter loh, mang sak minimal buat loh. Baik, Mbak Feni boleh dibantu di. Oke, baik. Ini kecintaannya wah, pas cocok banget ya. Gizi, olahraga. Aduh. Iya kan? Gizi, olahraga. Ini kayaknya penting banget nih ilmunya nih ya kan. Apalagi di sini nih juga pasti banyak ya. Kalau saya jujur, saya kemarin jujur sama Dokter Cut. Dokter, saya jujur, saya mager olahraga. Ya dokter ya. Cuman apa nanti yang disampaikan sama Dokter Cut, mudah-mudahan itu menggugah saya untuk harus mulai berolahraga. Contohnya seperti Bu Triana di sini yang rajin loh jalan pagi. Luar biasa. Ya kan? Rajin apa jalan pagi. Kadang-kadang saya kalau ngeliat sosial media enak banget nih jalan pagi, tapi kok saya mager. Jadi tanpa berlama-lama ya semuanya kita akan dengarkan bersama nih gitu ya, apa sih yang akan disampaikan oleh Dokter Cut siang hari ini ya terkait dengan gizi dan ya pastinya kesehatan kita ya, dan berujung-ujungnya yang untuk diet juga ya, bagaimana dietnya itu seperti apa. Nah nanti Dokter Cut akan menjabarkan semuanya, jadi yang bisa dicatat, yang nanti mau tanya siapkan pertanyaannya ya, nanti akan langsung dijawab oleh ahlinya. Kayak story saya tadi di IG. Baik, tanpa berlama-lama ya, Dokter Cut, silahkan dimulai untuk penjelasannya. Bisa di ini Mbak Feni? Sebentar. Oke. Wow. Nyata. Halo semuanya, nyata-nyata. Maaf kalau sinyal saya unstable ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Dr. Cut Hafia, saya dokter spesialis gizi klinik. Jadi nggak ada ahli gizi sebenarnya Mami Galuh, namanya spesialis gizi klinik. Ahli gizi biasanya bukan dokter, iya. Tapi nggak apa-apa, sama aja. Semuanya yang kita atur adalah makanan, tujuannya buat apa? Buat sehat. Ya. Kalau sama dokter Ayu sendiri, saya sudah kenal sekitar 20 tahun, mungkin 30 tahun atau 40 tahun sudah lama ya kita. Sama Nggak dokter bosan ya Ayu dok ya? sejak S1. Iya enggak sih, bosan. sebenarnya nggak sampai Belum. 40 tahun. Bosan lumayan lama. Terus Awet ya muda sekarang benar saya kita ya, coba, Dok? iya, nggak nyampe 40 sih, udah belasan tahun lah saya bareng sama dokter Arif. Jadi kita sudah berjuang bersama-sama sejak jadi dokter umum gitu. Sekarang saya mau share screen dulu ya materinya. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah punya komunitas, sebenarnya basicnya makan sehatnya aja udah sudah ada gitu. Makan sehatnya sudah basic makan sehatnya sudah oke semuanya sebenarnya kan. Sudah sebentar, saya buka dulu. Basic makan sehatnya tuh sudah adalah sudah sama Dokter Arif. Sekarang saya mencoba untuk menjelaskan secara singkat saja. Sebentar ya. Tadi sudah saya taruh sebentar. Sama aku cuma dikasih pengantar aja sih, Dok. Ini mereka pasti pengen tahu yang lebih oke lagi ya. Bukan begitu ya Mami Galuhnya, apalagi Mami Galuh nih yang udah aku bimbing nih Betul banget, tadi. betul. Jadi Pasti pengen paham lebih ngerti, lebih apa ya, lebih bisa
mencapai targetnya itu gimana caranya? Yang Kita pasti bawa mencapai target sepertinya ya. dengan gizi yang pas ya dok ya, Ya, gizi yang ya, sesuai, ya kan? Saya sendiri aja ini masih deg-degan gitu loh. Udah sesuai belum gizi saya gitu kan? Ya kan? Jadi ideal tapi gizinya juga cukup gitu terpenuhi. Ini seperti dokter Cut nge-freeze ya, iya. bener nggak sih? Iya, Jadi mungkin jadi karena sinyalnya. Jadi sedikit saya mau jelaskan tentang program mungkin Mami Galuh ya. ya Menunggu Dokter Cut mungkin bisa memperbaiki sinyal atau apa. Jadi program ini adalah program jangka panjang. Ya, ini program bukan program hanya sekali kita lakukan seminar lalu kemudian kita selesai sampai di situ. Enggak, ini ada program pembimbingan di sini. Di mana saya akan membimbing terus kemudian oh oke, udah jadi nih, udah ready ya Dokter Cut kira-kira udah oke. Nah, jadi waduh. setelah ini kita akan tetap bimbing program dietnya, program untuk menurunkan berat badannya, dibantu dengan Mami Galuh juga, dengan testimonial-testimonialnya gitu ya, dengan pengalamannya yang ada gitu. Nah, nanti kita akan minta Mami Galuh juga untuk sharing ya, bagaimana bisa menurunkan berat badan dengan sehat, dengan baik, ya, terus kemudian tanpa lemah, tanpa harus bersusah payah nahan makan atau apa segala macam. Karena apa? Karena Mami Galuh punya pemahaman yang benar tentang diet, tentang gizi. Kalau kita punya pemahaman yang benar tentang gizi, itu akan meningkatkan kepatuhan kita. Kita Betul, betul, akan betul. Betul nurut banget. sama dietnya. Kita akan nurut sama diet kita dan akan konsisten. Nah, konsisten ini yang akan membuat kita jadi lebih sehat nantinya. Oke, mungkin Dokter Cut sudah bisa? Sudah terlihat ya slide saya ya, sudah bisa. Oke, Sudah, saya sudah. coba ya. Wah, ini Ya, judulnya jadi aja udah wow nih. Suaranya jelas, judul- silakan lanjutkan dok. Oke, baik, saya lanjutkan dulu. Ya, jadi terima kasih Dokter Arif, Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Jadi saya mau menjelaskan sedikit mungkin kulit-kulitnya atau agak lebih ke dalam sedikit gimana sih diet sehat masa kini untuk memperbaiki kualitas hidup. Memang belakangan ini diet itu bukan hanya semata-mata untuk angka. Jadi rata-rata pasien yang datang ke saya dari 3 sampai 4 tahun belakangan ini pada saat awal pandemik, pada saat di tengah-tengah pandemik ataupun sekarang tujuan dietnya bukan hanya untuk menurunkan berat badan, tapi mau sehat. Pertama, panik sekali mau sehat karena kenapa? Karena imunitas harus meningkatkan. Kalau kita flashback 3 tahun lalu masa kelam kita itu kayaknya memang benar-benar kita harus makan sehat nih. Gimana makan sehat tapi berat badan gak makin meningkat. Karena kan kalau kita obesitas, resiko COVID itu juga besar gitu. Jadi gimana caranya makannya sehat gitu. Jadi sudah mulai ke sini di pertengahan pandemik itu sudah mulai trennya jadi berubah, bukan hanya untuk menurunkan berat badan, tapi gimana sih memperbaiki kualitas hidup. Pada dasarnya semuanya sudah tahu gimana caranya supaya memilah atau memilih makanan supaya lebih sehat. Tapi namanya stigma, namanya mitos, atau namanya omongan orang, diet harus begitu kan semuanya kita masih meraba-raba. Jadi datang saya dengan bantuan yang dasarnya mereka semua juga sebenarnya sudah sehat, BMI-nya sudah oke, tapi mau gimana sih supaya fat percentage-nya turun, gimana sih supaya resiko penyakit yang diderita keluarganya dia tidak menerima gitu. Jadi tujuan utama dietnya itu memang adalah sehat. Kalau kita sehat, angka itu hanya sekedar angka, pasti akan turun berat badan. Jadi sebenarnya 4 pilar imunitas tubuh itu bukan hanya semata-mata kilogram. Yang pertama kita harus tahu bagaimana caranya nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Jika nutrisi yang baik untuk tubuh kita kita tahu, lalu kita tahu cara memilihnya tanpa merasa tersiksa, tanpa merasa oh makanan diet itu atau makanan yang kita konsumsi itu harus tidak enak, makanan yang kita konsumsi itu harus sedikit gitu, harus tersiksa lah pokoknya. Tidak seperti itu, mindful kita pasti bagus. Jadi dietnya itu mindfulness. Kita harus pegang tuh, mindful itu penting banget. Mindfulness itu sepele loh, bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman semuanya. Bukan hanya kita tenang, nggak stres, pekerja itu enggak. Timbang sehari 4 kali itu nggak mindfulness. Jadi kalau kita ngerasa berat badan kita, wah berat badannya naik nih, timbang sehari 4 kali, pagi timbang, siang timbang, sore timbang, malam timbang. Itu bukan mindfulness namanya. Itu namanya
stressfulness, mungkin stres banget. Jadi mindfulness kita santai aja, kita tahu kita pilih makanan yang oke seperti apa, kita tahu cara mengatur pola makan seperti apa, itu mindfulness. Lalu yang sering terlupa adalah tidur. Tidur itu penting. Pada saat kita tidur, hormon melatonin bekerja, hormon kortisol bekerja, berat badan pagi hari pasti turun kalau yang mau turun. Yang menjaga pasti berat badannya tetap stabil. Dan besok pagi lagi olahraganya jadi semangat karena hormon kortisol dan hormon melatonin ini bekerja secara baik pada saat kita tidur. Dan yang terakhir adalah olahraga. Kita mesti garis bawah nih, olahraga bukan over exercise, bukan double exercise, bukan olahraga tanpa rest day dalam 1 minggu, tidak. Olahraga, carilah olahraga yang cocok untuk tubuh kita. Tidak semua olahraga sama. Jadi jangan lihatin tuh di Instagram story, wow dia bisa sepeda 420 km, besok saya pengen 410 km. Jangan, nanti kakinya rusak. Jadinya kita harus tahu. Jadi benar-benar kita mesti punya 4 pilar imunitas tubuhnya supaya berat badannya jadi stabil atau berat badannya bahkan turun ya kalau yang mau turun. Nah ini nih mitos diet yang sering kita dapat. Diet itu kapan nggak makan. Jadi kalau kita lagi duduk-duduk ya bareng sama teman, kok nggak mau makan cuma mau minum mineral water doang? Iya soalnya lagi diet gitu. Padahal arti diet aja adalah makan ya. Atau pas lagi dipilih orang lagi makan-makan ikan, makan sashimi, makan grill ayam, yang dipilih cuma sayur semua sampai berasa kayak kambing mungkin kita ya dimakan sayur semua. Jadi kayak rasa-rasanya nggak enak gitu. Itu diet itu nggak seperti itu. Jadi kayak gimana sih diet itu daripada kita meraba-raba, mumpung masih banyak yang bisa ditanyakan, ada dokter Arif, ada saya yang bisa ditanyakan, ada leadernya, tanyalah gimana sih yang sehat. Pertanyaannya gimana yang sehat, bukan gimana supaya kurus banget kayak Sofia Lacuba, jangan seperti itu. Gimana caranya supaya sehat, seperti itu. Nah, biasanya belakangan ini tahun kemarin, 2 tahun lalu sedentary lifestyle itu besar banget di kita. 50-70% kita yang ada cuma duduk doang, duduk kerja work from home di depan laptop, di samping laptop ada makanan, terus belum ada waktu jam snacking, nggak ngerasa lapar tapi rasanya mau mengunyah, atau pesan makanan online yang rasanya minuman manis. Jadi benar-benar sedentary lifestyle kita besar sekali. Kita aktif bekerja, tapi asupan kita berlebihan. Ini mungkin di kantor nih, ada nggak yang kayak begini nih di kantor? Karena saking banyaknya kerjaan numpuk, makan sambil ngetik, sambil lihat lihat mungkin lagi Zoom meeting juga sambil apa, tapi sambil ngunyah karena nggak punya waktu. Jadi kita harus punya waktu untuk makan, terutama makan siang. Atau udah nyampe rumah nih, lagi sama kakak atau sama adik, udah duduk, bukannya nonton, tapi nontonnya sambil pegang makanan. Yang dimakan apa? Chips-chips yang asin-asin gitu. Jadi sedentary lifestyle kita yang seperti ini, yang berasa seperti kayaknya makannya nggak kenapa-napa, tapi pada saat nyampe rumah kayak begitu makannya. Pas di kantor kayak gitu. Kadang kita melihat kalimat tidak kenapa-napanya itu yang kita bayangkan hanya makan utama. Jadi ngerasa makan utamanya sandwich kok tuh, misalnya lagi duduk sambil ngerjain itu makannya sandwich, sandwichnya sehat gitu. Tapi tanpa kita sadari jam makan kita nggak teratur. Terus ngerasa enggak kok malam cuma makan buah, makan buahnya di meja makan, tapi di sofa minumnya soda sama chips kan. Jadi ya kadang kita mikir nggak kenapa-napa, makannya biasa aja. Yang kita bayangkan hanya makan utama. Sedangkan makan itu frekuensi makannya banyak kalau mau tubuh kita metabolismenya bagus, bukan hanya 1 kali makan atau 2 kali makan atau cuma waktu makan yang sangat pendek sekali, bukan seperti itu. Makan yang teratur mempercepat metabolisme, bukan malah menambah, wah asupannya malah makin banyak. Tidak seperti itu. Nih. Jadi nih kadang nih makanan kita setiap hari saya cuma nge-breakdown, hanya mengingat memberikan tahu seberapa banyak sih asupan. Base-nya kan bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua udah pada kalori, udah pada printer banget ngitung, atau di aplikasi di Google juga sudah banyak. Nih satu donat aja itu 275 kilokalori. Nanti diingat-ingat ya, nanti saya ada olahraganya di belakang. Banyaknya kalorinya. Ini lalu yang kedua, satu slice, tadi kan donatnya satu slice pizza 266 kilokalori. Masa kita beli 8 slice cuma makan satu, kan nggak mungkin. Terus satu keranjang itu satu keranjang isi 300 gram. Dibagi tiganya cuma 311. Jadi kita bayangin kalau kita makan satu keranjang kentang goreng itu hampir 1000 kilokalori. Cukup besar sekali. Si burger 688 kilokalori. Tapi kan kita makan burger nggak mungkin pakai kentang, nggak sama minuman soda kan, pasti lengkap. Nah itu bisa kita bayangkan.
Sama chips juga 308 kilokalori, tinggi sekali. Dan kentang goreng yang kita makan gak berhenti-berhenti, satu pack itu bisa 467 kilokalori. Jadi tanpa kita sadari yang kita ngerasa makannya nggak ada apa-apa kok. Makannya biasa aja, karena yang kita bayangkan makan utama. Sedangkan yang meningkatkan berat badan jarang sekali makan utama. Tapi makanan pendamping yang kita pada saat ulang tahun di kantor lah, teman ulang tahun. Atau iseng beli apa ya gitu. Iseng-isengan kalau lagi faktor lingkungannya mendukung untuk iseng pesan online apa, pasti ini ada di kantor. Nah, jadi apa sih yang mesti kita lakukan? Atau apakah yang akan terjadi? Pertama, datang ke saya tuh sering banget bapak-bapak, ibu-ibu pun juga. Kalau ibu-ibu rata-rata lebih ke bagian lower ya, ke bagian bawah. Bapak-bapak datang kenapa kemejanya nggak muat? Terus ibu-ibu datang kenapa jeansnya nggak muat nih dok gitu. Pertama pasti dari tidak nyaman, body alarm. Badan kita sudah punya alarm sendiri, sudah ada klik gitu. Bagusnya badan kita itu pintar sekali, ada body alarm. Entah mulai dari pakaian, atau tidurnya tidak nyenyak, atau tidurnya tidak nyaman, cepat lelah, nyeri lutut. Badan kita pintar sekali memberikan alarm kalau oh tubuh kita sedang tidak kenapa-napa nih, sedang tidak baik-baik saja gitu. Tuh, baju pakaiannya nggak nyaman, perutnya jadi membuncit ya. Pada saat jalan sedikit kok teman-teman aktif nana back to back meeting segala macem fit. Kalau kita kok baru 2 kali aja udah aduh, capek banget gitu. Moodnya juga berantakan biasanya. Terus sakit mah karena ngerasa aduh kayaknya udah gemukan nih nggak usah makan lah. Jadi yang ada bukannya malah makin sehat atau berat badan turun, malah gastritis atau sakit mah, nyeri ulu hatinya berulang terus. Jadi setiap makan apapun kita tidak nyaman. Terus sesak nafas ketika tidur itu sleep apnea biasanya terjadi pada obes 2 atau obes yang sudah lanjut. Itu sangat mengganggu. Jadi pada saat tidur kita kebangun secara mendadak, terasanya seperti sakit mah, itu namanya sleep apnea. Alhamdulillahnya kita dikasih bangun. Kalau tidak, aliran nafasnya terhenti pada saat kita tidur. Itu sangat bahaya. Makanya menjaga kesehatan atau menjaga body mass index kita penting banget. Gangguan hormonal, haid tidak lancar, banyak juga yang datang tapi biasanya di usia muda sekali, di usia remaja. Tidak haid-haid karena ya itu, karena penumpukan massa lemak di tubuh kita semakin lama semakin banyak semakin banyak. Gangguan pada kulit yang biasanya mukanya shimmering splendid kayak apa ya, terang tiba-tiba kok kulit mukanya breakout segala macam. Itu kan kalau buat perempuan sangat tidak nyaman. Yang paling penting itu gangguan mood biasanya. Memang tuh tadi saya bilang, kalau berat badan kita meningkat, tubuh kita nggak nyaman, mood kita berantakan. Berat badan kita turun, tubuh kita fit, kita bisa melihat lah tadi kayak si Bunda kan kayaknya senyum terus kan. Nah, itu berarti moodnya baik. Kita memiliki tubuh yang sangat ideal, yang kita nikmati gitu. Seperti itu. Jadi kenapa nih bisa terjadi semua? Yang orang suka bilang obes apa sih itu obesitas ya? Obesitas itu penumpukan massa lemak. Memang tubuh kita mayoritasnya dikelilingi sama lemak. Jadi jadi tapi belum tentu berat badan yang ringan, massa lemaknya tidak tinggi. Jadi kita memang harus menurunkan berat badan dengan menurunkan massa lemak atau menjaga berat badan kita dengan massa lemak yang normal, massa otot yang sesuai, yang seimbang, dengan cairan tubuh juga yang sesuai. Gimana sih cara ngitungnya? Jadi kita mesti tahu dulu nih berat badan kita sama tinggi badan kita berapa kan? Sudah tahu secara akurat dibagi meter kuadrat. Ini saya ambil berdasarkan WHO Asia karena WHO Amerika beda lagi. Karena kita orang Asia kita pakai WHO Asia. Jadi berat badan dibagi tinggi badan dijadikan meter. Dihitung nih berapa. Kalau kurang dari 18,5 itu malnourished ya, underweight. 18,5 sampai 22,9 itu normal. 23 sampai 24,9 atau 25 itu overweight. Biasanya tuh kalau yang berat badannya jarang sekali naik atau berat badannya kita selalu fit, olahraga oke, jaga makan. Jaga makan bukan berarti makan gak enak ya, jaga makan. Biasanya tuh overweight aja berat badan naik sedikit sudah ada notice tuh badan sudah nggak enak nih kayaknya nih gitu. Itu dia biasanya overweight. Ini ambang hati-hati overweight ya. Terus OB1 dari 25 sampai 29,9, OB2 lebih dari 30. Jadi kita mesti tahu dulu nih berapa BMI kita, baru kita bisa bilang, iya ini udah overweight, tapi ternyata pas dihitung OB2. Itu harus segera kita rubah tuh, kita mesti putar balik gimana caranya atau ganti jalur arah jalan hidup kita supaya lebih sehat karena resiko penyakitnya banyak.
Mau tahu patokannya berapa ini? Ini dikurang dari usia 50 tahun, berat badan ideal, tinggi badan dikurangin 100, dikurangin lagi 10%. Di situ patokan kita. Kalau kita dapat berat badan ideal kita, BMI kita ada di range normal seperti ini. Bapak Ibu bisa menghitung sendiri. Lalu apa penyakitnya? Penyakitnya banyak. Biasanya datang kalau yang orang kantoran, biasanya datang medical check up. Medical check up-nya kenapa fatty liver? Datang, iya dok, ini medical check up-nya fatty liver. Kantor memberikan warning supaya menurunkan berat badan. Dan rasanya fatty liver itu gejala klinisnya mirip sekali sama gejala GERD. Kayaknya kita rasain kayak ini kayak sakit mah. Tapi ternyata memang mualnya itu karena perlemakan hati. Jadi memang hati itu organ sangat penting di tubuh kita yang memetabolisme lemak. Jadi apabila yang kita konsumsi rata-rata mayoritas lemak semua, misalnya pagi makan lontong sayur, siang makan nasi padang, malam makan nasi goreng, terus ada sate ati empelaknya, semuanya jeroan. Si hati itu sudah memberikan warning, dia kasih bendera putih, terlalu banyak lemak yang mesti saya metabolisme di dalam hati, di dalam organ saya. Jadi keluarlah dia, nggak bisa dimetabolisme kan, tidak bisa masuk ke jaringan organ, tidak bisa dipecah jadi energi, numpuklah dia di sekitaran hepar itu, jadilah fatty liver. Terus datang dengan itu juga tidak jarang sekali datang dengan, iya nih dok, kenapa ya tensinya tinggi padahal usianya muda, kurang dari 30 tahun, antara 30 sampai 35 tahun. Ternyata penyebab utamanya adalah peningkatan berat badan yang tidak sesuai dengan tinggi badannya. Jadi hipertensi itu sangat berkorelasi erat sama berat badan. Yang dimana apabila kalau hipertensi bergabung dengan kolesterol, resikonya bisa serangan jantung, bisa diabetes ya, kalau misalnya disertai diabetes bisa kena serangan jantung juga, bisa stroke-nya, bisa gangguan ke otak. Dan oh ya, kalau misalnya yang aktif bekerja, jalan ke sana ke sini, banyak juga yang mengeluhkan kalau jalan lututnya sakit, dok. Jadi sakit. Jadi tubuh kita itu sinyalnya itu kuat sekali. Body alarm tubuh kita itu kuat sekali dia. Dia benar-benar bisa memberikan sinyal bagaimana caranya, ayo kita rubah gaya hidup kita supaya lebih sehat, supaya lebih enak, mau ngapa-ngapain enak. Pasti dikasih sinyal satu persatu. Seperti itu. Jadi nutrisi penting nggak sih? Dari awal saya omongin gejala klinis, nutrisi penting, pasti penting. Karena kenapa? Kita kan makan sehari bisa kita makan banyak sehari. Kita bertenaga, saya bisa ngomong di sini, Dokter Arif bisa ngomong, Bapak Ibu banyak yang ramai sekali, 115 orang di sini. Itu karena apa? Bisa seger, bisa ngelihat kita semua karena apa? Karena nutrisi yang ada di dalam tubuh kita. Penting, pasti penting. Bertahun-tahun tadi saya ngomongin nutrisi, pasti penting. Karena itu sumbernya. Preventif, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Daripada kita makan obat, mendingan kita buat tubuh kita sehat. Nah, jadi sebenarnya diet itu apa sih? Diet itu sebenarnya sih cara hidup ya. Gimana sih kita memperbaiki cara hidup kita? Jadi diet itu sebenarnya cara hidup mengatur pola makan, bukan tidak makan. Jadi kita tahu berapa jumlah yang kita konsumsi setiap hari, bagaimana jenisnya, bagaimana jamnya, itu adalah diet. Bukan diet kita puasa, bukan. Itu puasa berarti. Kalau diet itu ya makan. Tapi makannya yang sesuai. Yang sesuai bukan berarti tidak enak, yang sesuai itu yang enak. Seperti itu. Sekarang kalau di bagian gizi tidak ada lagi Bapak Ibu 4 sehat 5 sempurna. Sekarang adanya piramida Ministry of Health Guideline udah sekarang sudah mulai si tumpeng ini. Yang dipakai adalah tumpeng. Paling bawah tumpeng, untuk menopang si tumpeng ini yang kita gunakan adalah aktivitas fisik, bagaimana aktivitas kita setiap hari. Terus aktivitas tidak perlu heboh-heboh, kalau memang di rumah juga sudah aktif ngurus keluarga atau sudah aktif bekerja. Yang santai aja, senang berjalan bersama keluarga boleh. Yang kedua, salah sekali diet kalau kita memusuhi karbohidrat, karena jumlah karbohidrat yang kita konsumsi 3-4 porsi setiap hari. Itu tumpeng terbawah tuh. Tumpeng ke atas yang kedua adalah makanan yang sumber antioksidannya tinggi, sumber seratnya tinggi adalah sayur-sayur dan buah-buahan. Yang ketiga, protein. Protein itu penting, hewani, nabati, sebagai apa? Sebagai tentara. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau protein dibilang untuk apa? Dia untuk imunitas tubuh, untuk regenerasi sel. Jadi pada saat pandemi atau sakit apapun, sekarang kan banyak sekali flu, batuk, pilek, segala macam, gampang sekali terkena.
Kalau supaya tubuh kita sehat, yang berperang pertama kali siapa? Protein, massa otot di tubuh kita. Dia yang berperang, dia yang buat jadi tentara supaya nggak kena sakit. Itu dia, itu fungsinya protein. Tapi diet tanpa karbohidrat makan protein juga tidak bisa. Jadi kita mesti seimbang, porsinya sehat dan seimbang. Sebanyak apa sih makan ya? Nih banyak kalau tambah-tambahan makanan hambar banget ya, nggak enak dong makan makanan makan sayur tanpa garam itu yang ada nggak ketahuan sayurnya nggak bisa. Jadi harus ada tapi secukupnya. Garam secukupnya 1 sendok teh, gula juga secukupnya 4 sendok makan per hari. Tapi itu in total harian bukan sekali kita minum teh manis gitu ya, bukan. Terus ada minyak 5 sendok makan per hari seperti itu. Nah, jadi sebenarnya intake sama expenditure kita memang harus seimbang. Tapi bukan berarti kita bisa makan burger lalu kita olahraga tidak. Sebenarnya kalau kita tahu badan kita aktif, kita bisa makan makanan yang sesuai sama yang kita inginkan tapi yang sehat. Jadi harus seimbang weight gain sama weight loss-nya harus seimbang. Kalau lebih banyak asupannya ya jadinya weight gain. Tapi kalau lebih banyak aktivitasnya, aktivitas lebih banyak Terus bukan lagi berarti ya over dok. exercise atau buat menurunkan kah? Kenapa? Halo? Halo, Mami Galuh ya? Udah ya, ya lanjut Terdengar? dok. Tadi nge-freeze ya. Tadi nge-freeze ya, iya. Jadi tujuan kita mau apa nih? Mau maintain kah? Mau menurunkan kah? Atau memaintain kah? Atau malah mau menaikkan kah? Kan juga banyak yang ngerasa kok nggak naik-naik berat badannya seperti itu. Nah, gimana sih caranya makan? Kita mesti tahu apa yang kita makan, bagaimana kapan kita makan, berapa banyak yang kita makan, dan bagaimana caranya kita memasak. Jadi bukan semata-mata, jadi makan itu bukan hanya kita base-nya on kalori, makan cuma sehari sekali doang, tapi mie ayam malam makannya pakai apel doang gitu, enggak seperti itu. Makan makanan sehat dan seimbang, 3 kali makan utama, 2 kali makan selingan itu merupakan makanan yang baik untuk memperbaiki metabolisme. Bukan meningkatkan berat badan, malah mempercepat penurunan berat badan. Jika kita harus tahu nih betapa pentingnya frekuensi makan. Masih agak freeze ya tadi ya. Belah makan karbohidrat masih nggak freeze nggak kan sebagai energi adalah karbohidrat. Terus sumber regenerasi sel membentuk jaringan tubuh kekebalan tubuh protein. Lemak baik itu adalah memberikan rasa kenyang yang bagus, terus memberikan sebagai pelindung organ vital kita itu adalah lemak. Jadi semuanya itu harus seimbang. Jadinya karbohidrat ada, protein ada, lemak ada. Jadi tidak ada makan cuma protein aja, atau makan lemak aja, atau makan karbohidrat. Tidak, nutrisi sehat dan seimbang. Ini sih makronutriennya. Nah, kepotong. Jadi karbohidrat itu ada yang kompleks, ada yang simpleks. Jadi banyak yang suka takut sekali. Ini kan karbo, dok. Iya, kenapa? Karbo itu sumber energi. Tadi seperti saya jelaskan, karbohidrat itu sumber energinya 50-60% dari total harian. Mungkin kalau 50% yang kita makan adalah donat, mungkin pizza seperti itu, ya itu tidak bisa. Adalah karbohidrat kompleks. Karena dia kompleks. Dia kompleks sekali dicerna di tubuh, jadi sumber energi kita lebih cepat. Terus ada banyak ada ubi, ada kentang, ada jagung, semuanya itu kompleks karbohidrat. Jadi jangan takut sama rasa karbohidrat yang enak seperti makan jagung kan takut tuh jagung kan manis. Gak ada masalah di kompleks karbohidrat. Sumber energi tubuh kita. Yang jangan yang simpleks. Seperti ya cookies kita makan gak berhenti, kentang goreng, roti putih. Carilah karbohidrat dengan yang indeks glikemik yang rendah. Apalagi tahu riwayat keluarga kita ayah diabetes, carilah yang indeks glikemiknya rendah gitu seperti itu. Nah, protein. Jadi kita juga harus pintar gimana cara memilih protein yang kandungan lemaknya rendah. Terus seperti dada ayam, enggak harus dada paha pun juga dia lemaknya rendah.
daging merah, terus lalu susu tanpa lemak. Susu merupakan sumber protein. Yang ngerasa makan kalau diet bosan banget dok makan ayam, nggak harus dada sebenarnya. Bosan makan ayam, makan ikan, boleh kalau mau ditambah susu yang tanpa lemak. Itu susu tanpa lemak itu sumber energinya bagus, ada protein, ada karbohidrat, itu bisa digunakan. Kalau males banget nunggunya, daripada tidak makan, kita harus ada yang kita konsumsi. Nabati ya tahu, tempe, kacang-kacangan, telur ya itu baik sekali. Telur tapi secara literatur guideline terbaru untuk usia lebih dari 40 tahun, kuning telur yang kita jaga itu hanya 3 kali per minggu. Itu menjaga kadar kolesterol. Kalau merasa kadar kolesterolnya eh, tinggi, mau makan apapun kayaknya tinggi terus nih dok kolesterolnya. Pokoknya pas bagi rapot medical check up bintangnya banyak tapi di kolesterol doang, ya batasilah penggunaan kuning telur seminggu hanya 3 kali. Itu cukup bermakna. Ini dia tadi kan lemak baik kayak apa sih? Alpukat, jangan takut. Alpukat yang nggak baik kalau apa? Kalau kita pakai susu kental manis. Lalu yang kedua salmon bagus, kacang-kacangan bagus, olive oil bagus. Olive oil itu lebih baik memang kalau dia kita konsumsinya dalam keadaan tidak tanpa proses pemasakan. Karena kalau dengan pemasakan yang cukup lama dia jadi berubah lemak tidak jenuh jadi lemak jenuh gitu. Lalu yang tidak ya seperti apa ya, daging merah, terus cheese kebanyakan ya, terus ice cream, kentang goreng seperti itu. Nah, apa sih yang mesti kita batasi? Apa kita gunakan? Tadi udah saya jelasin nih. Kita bisa gunain nih lemaknya kan tadi olive oil, alpukat, ikan itu omega 3-nya tinggi sekali loh. Nggak harus salmon, ibu-ibu, bapak-bapak, kembung omega 3-nya bagus. Lele omega 3-nya bagus. Mau apa lagi yang kita sering temukan gitu. Bawal omega 3-nya bagus. Tuna memang salmon memang bagus, tapi kan nggak harus salmon. Kalau nggak suka boleh yang lain. Terus banyak dori juga bagus. Boleh ikan kita di rumah boleh. Jadi makan yang sehat itu, makan yang enak itu, makanan yang kita makan, tapi kita harus tahu gimana cara penyajiannya. Ya mesti dilimit, dibatasi. Keju boleh, tapi perasa. Mungkin 1 lembar per hari masih tidak ada masalah. Butter, carilah butter dengan kadar natrium yang rendah seperti unsalted butter, tapi tidak terus-menerus juga. Sehari sekali itu cukup baik. Yang jangan digunakan, apalagi menurunin berat badan ini, makan donat. Tadi kan satunya aja 275 kilokalori ya. Dua aja tuh udah 550 kilokalori, lumayan banget ya. Ini kayak kita makan nasi Padang. Mendingan makan nasi Padang, enak kan kenyang. Seperti itu. Hindarilah yang seperti ini. Seperti itu. Nah, ini portion. Sekarang portion kita itu biasanya kita portion pakai gram. Tapi sekarang portion itu bukan hanya pakai gram. Karena kalau berdasarkan AKG, tinggi badan saya sama tinggi badan Dokter Arif aja kan beda banget kan. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah lihat Dokter Arif tinggi sekali, sama saya beda. Jadi kita pakai tangan. Protein servingnya itu kalau tergantung tangannya itu di satu telapak tangan. Telapaknya. Terus karbohidrat cuma setungkup. Jadi bukan setungkup yang membumbung ya, setungkup seperti itu. Lemak boleh. Lemaknya 1 jempol. Terus sayur-sayuran yang paling banyak. Jadi digenggam bolehlah itu sih sayur-sayuran semuanya. Jadi sekarang portionnya itu memang berbeda-beda. Portionnya bukan berdasarkan kalau pakai AKG pukul rata bisa. Tapi kan berat badan ideal kita berbeda-beda. Kalau kita pakai hanya berdasarkan usia, sedangkan tangan kita aja beda ya, itu kurang akurat. Jadi akurat portion seperti itu. Nah, sekarang coba nih kita bayangkan makan siang tadi kayak gimana piringnya. Zaman sekarang ini mah zaman dulu kayaknya juga nggak kayak gini. Kayak zaman dulu mah kita makan kayak itu ya, kayak tumpeng, bawahnya nasi, ditumpuk lagi pakai sayur, ditumpuk lagi pakai protein, tambah lagi protein gitu ya. Normalnya sekarang kayak gini yang cantik lah. Jadi platingnya lucu gitu, setengahnya sayur sama buah-buahan, seperempatnya karbohidrat. Cari aja yang kompleks. Ubi enak kok dimakan. Nasi merah kalau nggak suka brown rice enak. Terus kalau brown rice nggak suka ada jagung. Kalau nggak nasi putih pun nggak ada masalah. Tapi kita tahu porsinya dan tahu untuk menekan tidak nambahnya itu. Seperempatnya lagi protein. Protein nggak kalah penting. Jadi jangan makan nasi sama sayur aja. Protein tadi buat apa? Buat perang. Biar orang sakit kita nggak ketularan sakit. Jadi kita sehat. Seperti itu. Nah, gimana cara masak yang enak di steam? Jadi rasa makanan tuh jangan yang hambar-hambar bapak-bapak, ibu-ibu. Saya kalau pasien datang ke klinik, saya selalu tanya di pertemuan berikutnya, makanannya enak nggak?
Kalau jawaban pertanyaan tidak, saya bilang ganti makan. Jangan. Makan tidak boleh tidak enak. Karena apa? Karena makan itu kebiasaan yang kita gunakan setiap hari. Jadi bukan setiap hari, setiap waktu. Yang kita bayangin kalau lagi kerja apa? Makan. Kalau bangun tidur yang kita bayangin apa? Sarapan. Habis olahraga yang kita bayangin apa? Makan. Jadi kalau kita nggak memperbaiki apa yang kita konsumsi, iya lama-kelamaan si massa lemak akan menumpuk. Jadi memang sumber kita adalah ya makan. Carilah makanan yang sehat, yang enak yang bisa kita nikmati. Yang tidak apa gorengan, deep fried itu memang kadar lemaknya cukup tinggi sekali, bahkan lebih tinggi dibandingkan makan makan makanan yang lain lah. Pokoknya itu digoreng itu lumayan susah dipecah jadi energi. Si gorengan itu dia merupakan makanan yang tidak bisa dipecah jadi energi. Jadi numpuk tuh di jaringan tubuh kita. Jadi kalau ngerasa bapak-bapak, ibu-ibu terutama pahanya dempet, kayak ini kok pahanya kayak nggak LDR ya deketan melulu, itu makan lemaknya tinggi, gorengannya tinggi gitu. Kurangilah seperti itu. Jadi boleh nggak sih kalau instan, apalagi dulu kan kita pengen nyetok aja ya di apa pas lagi COVID nyetok aja lah di kulkas gitu supaya nggak ribet-ribet ke supermarket takut boleh, tapi ada batasannya. Ya makan sehat utuh yang benar-benar bahan makanan sumber alamiah 80%. Biasakanlah makan makanan sumber alamiah. Terus lalu proses boleh nggak ada masalah. Penambahnya kan healthy proses itu deh penambahan rasa bumbu-bumbu silakan digunakan. Makanan jangan hambar dia hanya penambah boleh. Lalu 20%-nya lagi adalah unhealthy processed food. Tadi yang seperti saya bilang, cookies nggak berhenti, donat tidak berhenti ya. Jadi jangan, itu boleh tapi 20%. Kalau menjadikan snacking sesekali, kalau cewek-cewek kita lagi pada saat PMS itu masih nggak ada masalah seperti itu. Nextnya lagi, jadi kayak gini nih, gimana sih caranya kita bisa makan sehat tapi nggak tersiksa? Nanti mungkin akan ditambahin juga sama Dokter Arif, gimana cara mindful eating, rasa lapar kita bisa kita atasin, rasa tekstur makanan yang enak bisa kita nikmatin. Terus yang paling penting kita nggak boleh ngejudge tubuh kita. Saya selalu bilang hargailah tubuh kita berapapun berat badan yang berapapun yang dihasilkan tiap minggunya gitu. Jadi jangan terlalu kayak, ini kok nggak turun-turun, kenapa ya badannya apa yang salah? Jangan digituin terus malah nggak turun. Malah marah nanti dia ngamuk. Karena badan kita kan bisa marah. Jadi jangan, kita cintai badan kita tahu apa yang kita konsumsi gitu, seperti itu. Nah, mau kayak gimana? Silakan dipilih, mau kayak brokoli langsing, ini kayak Taylor Swift nih dia selangsing ini. Atau mau kayak siapa ya, aku nggak bisa sebut namanya kalau yang kayak gini, montok beginilah pokoknya isinya burger semua. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman pilih semua mau seperti apa. Seperti itu. Nah, ini tadi udah saya jelasin juga makan bahan makanan sumber alamiah dan kurangi makanan yang proses food ya. Jadi bisa kalau banyaknya seperti apa 3 sampai 5 serving setiap hari sayur-sayur dan buah-buahan, terus cari snack yang raw, terus jangan terlalu lama masakan sayur-sayuran karena kenapa? Karena misalnya kita masak sayur bayam ya seperti 3 menit lah paling lama. Karena seratnya akan hilang karena vitamin asam folat, zinknya akan berkurang dan akan pecah. Jadi kita masak makanan yang sesuai aja, yang bisa kita konsumsi, jangan terlalu lama, terutama pada saat sayur-sayuran tersebut. Ini dia, sumber serat adalah sumber antioksidan dan minimal 5-6 porsi buah setiap hari. Jadi jam-jam makan snacking dibandingkan kita makan yang lain, mendingan makan sayur-sayur dan buah-buah. Buah kan semangka, mangga, anggur bisa kita konsumsi, jangan khawatir. Ini dia. Jadi waktu makan itu banyak. Waktu makan itu pagi sarapan. Lalu jam 9, jam 10-an snack makan buah. Jam 12 makan siang. Jam 3 makan snack lagi. Malam makan malam lagi. Jadi jangan khawatir kalau kita mau diet, semakin teratur frekuensi makan, semakin sering kita makan sedikit dan sering, lama-kelamaan lambung kita akan semakin lama semakin mengecil. Mukosa lambung itu elastis, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau kita mengolah sedikit, dia tampungnya semakin lama semakin sedikit. Nanti pada saat berat badan kita sudah achieve, kita sudah dapat yang kita inginkan, dia tidak akan rasa appetite, craving-nya meningkat lagi, tidak seperti itu. Jadinya kita bisa mengontrol makanan, walaupun yang kita makan itu lagi kepengen ini, itu nggak ada masalah, karena porsinya tidak akan banyak gitu.
Nih, kenapa kita mesti makan snacking? Karena dia mencegah rasa lapar yang berlebihan pada saat diet kalau lagi diet. Memperlambat pengosongan lambung, terus meningkatkan kebutuhan serat. Jadi serat itu penting banget loh. Jadi kita suka terlupa. Kadang yang kita pikirin makan utama aja. Sedangkan serat itu merupakan seperti serat itu sayur-sayur, buah-buahan ataupun segala jenis serat lainnya itu seperti mobil. Jadi makronutrien itu penumpangnya. Jadi kalau kita mau membawa makronutrien penumpangnya si tadi sumber energi, regenerasi sel, si pelindung organ vital yang lemak ya di dalam satu mobil, tapi kalau mobilnya nggak ada, ya nggak ada yang ngebawa. Nah, kita butuh si serat itu tuh mikronutrien. Tapi juga sebaliknya, kalau yang kita makan sayur-sayur dan buah-buahan, sedangkan makronutrien itu si penumpangnya, si karbohidratnya, si proteinnya, si lemak yang nggak ada, percuma yang mau diangkut yang mana gitu. Jadi mereka makronutrien dan mikronutrien harus seimbang. Jadi makanan kita lengkap, lengkap dan seimbang itu paling penting. Lengkap dan seimbang tidak akan meningkatkan berat badan, percaya sama saya. Dan mempertahankan stamina tubuh pastinya. Ini yogurt bisa, buah-buahan bisa, agar-agar buah itu juga bisa. Terus boleh. Nah, mikronutrien tadi udah saya jelasin ya. Mikronutrien tadi apa? Sumber seperti mobil tadi. Dia yang mengangkut makronutrien. Ada di mana di sayur-sayuran, di buah-buahan itu banyak sekali. Sebenarnya kalau kita sumber makanan utamanya itu cukup ya, makan sayuran sampai 3 sampai 5 porsi setiap hari, bahan makanan tambahan itu tidak diperlukan, tapi kita harus tahu diri kita. Kalau kita males makan, sedangkan rasa lapar yang sering datang, boleh suplementasi atau bahan makanan pengganti lainnya untuk buat tubuh kita menjadi lebih kenyang seperti itu. Ini dia. Buat apa sih antioksidan? Banyak sekali. Buat melindungi organ vital, reproduksi, banyak sistem imun. Dulu ini sangat kita gunakan nih buat pada saat pandemi kayak harus makan sehat dan seimbang seperti ini. Mikronutriennya penting sekali gitu. Nah, yang sering kelupa adalah omega 3 antiinflamasi. Dia banyak sekali di bahan makanan sumber utama sebenarnya. Tadi kan dari ikan-ikanan ada, di chia seed kalau doyan ada alpukat, ada canola, ada ikan-ikan yang lain, ada oyster, ada. Jadi sumber omega 3 adalah antiinflamasi. Dia jangka panjangnya baik sekali. Mencegah penyakit metabolik. Penyakit metabolik apa? Diabetes mellitus, stroke, hipertensi, kolesterol ya. Jadi mencegah penyakit itu semua. Jadi memang dari pertama sampai terakhir tujuan diet saya adalah sehat. Jadi pasti turun, pasti. Angka itu hanya sekedar angka. Tanpa kita sadari, oh iya berat badannya turun. Tapi makan yang kita makan enak, tubuh kita segar, fit, itu yang paling penting. Efek yang kita dapatkan itu lebih penting dibandingkan hanya sekedar angka. Nah, olahraga. Tadi masih ingat kan olahraga makanan yang saya sebutkan kalorinya di awal ini kan olahraga normalnya kita bisa setiap hari misalnya jalan-jalan aja bisa. Terus kalau suka yoga, sekarang kan banyak yoga, bisa sepeda ya, bisa aerobik dan lain banyak tuh yang kita bisa. Jadi coba kita lihat. Pengen seperti apa sih olahraganya? Kita bayangkan makanan yang tadi kita makan tuh yang di depan kalorinya. Bayangkan olahraganya tuh. 30 menit aja lari hanya 310 kilokalori. Itu makan satu donat, tinggal sisanya 60 lah. Ini kalau hitung-hitungan. Terus lihat berenang, udah capek-capek basah-basahan, 500 kilokalori, 30 menit bisalah makan 2 pizza tadi ya. Terus itu kita bayangkan secapek apa kita olahraga, secepat apa kita makan. Nah, saya membayangkan seperti itu. Terus sepedahan tuh 30 menit, 290 kilokalori. Atau kalau ibu-ibu suka banget nih olahraga rame-rame kan, pound fit kayak Zumba ya. 340 kilokalori 30 menit. Setelah olahraga ini jangan nongkrong ibu-ibu. Nanti kalau nongkrong jadi surplus bukannya defisit jadinya. Setelah itu makannya apa? Bubur ayam, lontong sayur. Jadi heboh kan, percuma. Nah, sekarang yang lagi ngetren nih tenis 294 kilokalori 30 menit. Biasanya tenis lama banget bisa 1,5 jam. Lalu yang terakhir adalah boxing juga bisa kita pilih 250 kalori 30 menit. Jadi bisa kita equal tuh, bukan equal bisa makan ini olahraga ini bisa makan ini enggak. Kita bayangkan gimana caranya kita menjaga tubuh kita dengan mengurangi makanan yang banyak sumber penyakitnya dan kita tingkatkan tubuh kita untuk memperbaiki hormon dengan olahraga yang cukup baik. Seperti itu sebenarnya. Gitu. Nah, diet kekinian ini kan banyak nih. Ada intermittent fasting kah, ada vegan, ketogenik, mayo, ada Chico juga. Jadi boleh nggak sih kita gunakan sebenarnya, misalnya defisit kalori aja. Kalau defisit kalori, kita hanya makan 1 kali 1 hari. Cuma makan itu efek sampingnya banyak sekali. Yang pertama, metabolismenya jadi terhambat, gampang sakit.
mood karena makannya sedikit, hipoglikemik, kadar gulanya terlalu rendah. Terus buang air besarnya susah tidur, berat badan jadi susah turun. Yang ada efeknya tidak maksimal, tidak baik. Jadi yang ada kita kesel aja kalau aduh nggak bisa makan gitu. Jadi kita mesti pinter nih gimana caranya memperoleh makanan yang baik. Terus mitos atau fakta makan nasi buat gemuk. Terus tidak sarapan jadi kurus. Olahraga berlebihan jadi kurus. Minum air dingin buat gemuk. Tidak makan malam buat kurus. Ini sering banget kalau pertanyaan mau dimanapun ya. Tapi habis makan minumnya air dingin gitu ya. Kenapa nggak apa-apa, ibu bapak tenang aja. Terus tapi iya nih padahal makan nasinya udah dikit. Kita lihat temennya nasi apa. Yang bikin gemuk bukan nasinya tapi temennya. Terus iya nggak sarapan. Kenapa mau nurunin berat badan? Enggak. Semuanya adalah mitos. Jadi jangan. Jadi kita tahu badan kita, kita sayangin. Kita sayangin dengan apa? Dengan nutrisi yang baik. Jadi sayangin bukan disiksa, tapi dikasih nutrisi yang baik. Jadi mindfulness banget kita kalau diet seperti itu. Nah ini dia. Ini kayaknya udah take home message. Jadi sehat dan penurunan berat badan merupakan hal yang bersamaan. Jangan dipisah-pisah. Mau turun berat badan tapi terserah mau sakit apa enggak, jangan. Terus pola makan yang teratur sesuai kebutuhan. Jangan sekali doang makan. Nikmati makanan yang dikonsumsi. Makanan mesti enak. Terus cari aja olahraga yang disukai. Bisa tadi gambaran yang saya berikan. Atau bisa olahraga lain kan banyak. Sekarang banyak cycling dan teman-temannya. Dan yang paling penting jangan timbang berat badan setiap saat. Abis minum aja timbang ya pusing nanti kita. Jangan. Santai aja. Timbang berat badan pagi hari. Setelah bangun tidur, setelah buang air kecil, timbang aja di situ. Kalau ngerasa stresan ya seminggu sekali aja timbangnya. Santai aja. Yang penting badan kita sehat. Seperti itu. Oke, sepertinya slide saya sudah, semoga jelas. Saya kembalikan ke moderator dan ke Dokter Arif. Terima kasih. Assalamualaikum. Wow, terima kasih Ya, itu sekali. Dokter Cut. Ini benar nih. Aduh, benar banget. Ini benar-benar ayo coba. Ini sebelum ke Dokter Arif nih ya, saya dari penjelasan Dokter Cut tadi, coba ketik dulu di kolom komentar. Siapa yang baru tahu ilmunya kayak begini ternyata. Jadi diet itu bukannya nggak makan. Ayo coba, wah, iya, benar ya. Jadi apa namanya? Ini udah pada ngasih, waduh, iya, saya baru tahu. Saya juga baru tahu. Walaupun memang nggak sedetail ini ya, tapi saya sudah tahu sedikit selama saya ditemenin Dokter Arif ya. Tapi detailnya ini cukup luar biasa. Dokter Cut memberikan pemahaman. Balik lagi, ya kan? Itu mindfulness itu betul, mindfulness betul banget. Jadi terima kasih Dokter Cut. Ya nanti ada beberapa nih sepertinya pertanyaan yang sudah disampaikan teman-teman di kolom komentar. Tapi sebelum kita bacain itu, mungkin Dokter Arif ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih banyak Dokter Cut, informasinya luar biasa. Alhamdulillah semuanya teman-teman tuh antusias banget dok. Ramai banget yang datang ya, yang hadir di webinar kali ini. Thank you banyak ya ilmunya. Saya sih sebenarnya cuma pengen nambahin aja bahwa sebenarnya di Keling sendiri itu ada program yang menawarkan pembimbingan terhadap orang-orang atau teman-teman yang ingin diet ya. Jadi tidak hanya wanita, kita juga terima teman-teman dari laki-laki juga, gitu ya, untuk bergabung juga di komunitas diet sehat ini. Nah, jadi komunitas diet sehat ini sifatnya adalah makanan pengganti sebenarnya. Makanan pengganti yang udah diukur, yang kalorinya nggak terlalu tinggi, atau apa, yang bisa dikonsumsi sebenarnya untuk menggantikan makan malam yang mungkin, atau makan pagi yang mungkin terlalu tinggi kalori atau terlalu mengandung banyak lemak. Ya, itu bisa sebagai makanan substitusi. Serta disertai dengan snack juga. Jadi ini diet yang menyenangkan sebenarnya. Kita nggak pernah mantangin makanan, Dokter Jod. Yang pelaporan ya. Harus melapor nih ke Dokter Jod ya. Jadi kita ini sifatnya tidak mengganti makanan yang memang seharusnya sudah sehat gitu. Atau rutin mengkonsumsi ini sampai tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa kita nikmati lagi, enggak. Jadi sifat dari diet itu adalah diet makan sehat dan makan enak gitu. Nah, seperti apa dietnya? Aku coba share screen ya. Bismillah. Oke. Yap, maaf.
mulai sedikit aja aku coba kasih pengertian. Jadi tentang diet sehat yang dari divisi Women Health and Beauty. Jadi dokter Cut dulu sedikit sneak peek ya, aku apa namanya mau kasih eh, apa namanya info sedikit. Dokter Cut tuh pernah main dulu ke Keling. Udah ngeliat produk ya dokter Cut ya, ada beberapa produk Keling juga yang dokter Cut sempat interest. Oh ini produknya bagus dok, ini apa sih? Nah, kapan main lagi dok ke sini dok? Ya, nah jadi sekarang kita sudah punya divisi Women Health and Beauty di mana kita mengurusi beberapa hal ya, termasuk tentang diet dan slimming, tentang pengetahuan teman-teman member dan leader tentang diet sehat. Nah, tujuan utama diet itu adalah mendapatkan berat badan ideal dengan bentuk tubuh yang sehat dan sesuai keinginan, tanpa mengurangi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh setiap hari, dan kita merasa nyaman dengan badan kita. Ya, diet sehat adalah dengan gizi dan nutrisi yang seimbang, itu yang kita rancang, sehingga kita tawarkan ada beberapa produk yang memang mungkin bisa kita develop, yang bisa kita konsumsi untuk menyediakan nutrisi harian yang baik. Nah, jadi dok, ini adalah bukan golongan obat-obatan ya dok, dan teman-teman semua, ini adalah suplemen. Nah, pengertian suplemen itu adalah makanan yang bisa melengkapi gizi harian kita. Ya, jadi makanan yang bisa melengkapi gizi harian kita kalau memang ada tambal sulam di daerah lain. Misalnya kecenderungan kita di Indonesia ya dok ya, itu biasanya kurang konsumsi protein. Protein adalah nutrisi atau makronutrien yang paling jarang kita apresiasi. Ya, nah mungkin orang teman-teman banyak yang konsumsi mungkin karbohidratnya agak banyak, atau lebih mengapresiasi sayur gitu ya, lebih banyak konsumsi sayurnya. Tapi kalau untuk proteinnya sendiri itu biasanya hanya sepotong, kalaupun ayamnya hanya seperempat gitu, kadang-kadang nggak makan protein sama sekali, lauknya juga karbohidrat lagi, itu juga sering terjadi. Nah, sehingga kita juga menyediakan beberapa produk protein. Ada dua di sini yang bisa membantu kita untuk mendapatkan sebenarnya kebutuhan protein hariannya. Nah, yang pertama adalah Fit Now. Fit Now ini adalah serbuk kaya serat yang kaya antioksidan. Nah, kayak yang tadi dibilang sama dokter Cut nih, untuk mikronutriennya kita perlu mobil atau kendaraan atau vehicle ya yang membawa mikronutrien kita, ya yang membawa karbohidrat, protein dan juga lemak ke ya organ sasaran. Nah, jadi dia membutuhkan kendaraan untuk bisa membantu penyerapan. Nah, terutama ada di Fipronil sini. Nah, Fipronil ini dia combine antara serat larut dan nggak larutnya. Ya, banyak fungsinya. Salah satunya adalah detoksifikasi dan juga weight management. Nah, kenapa bisa weight management? Karena dia memberikan efek kenyang lebih lama. Ya, jadinya kita tuh nggak sebentar-bentar craving untuk nyari makanan-makanan ya mungkin yang tinggi kalori ya, yang sifatnya manis. Seperti boba mungkin, terus minuman atau makan-makan kayak cookies yang tadi disebutin, pizza, donat dan lain sebagainya. Ini kandungannya adalah psyllium husk. Ya, psyllium husk ini adalah serat nggak larut ya dari biji Plantago ovata. Nah, ini bisa membantu kita memberikan rasa kenyang lebih lama. Ya, dan juga memberikan kesehatan pada pencernaan kita untuk mencegah dari sembelit dan juga diare. Lalu ada multigrain juga dari beras merah, beras putih, jagung, kacang kedelai, ya, tinggi serat juga, ya, serat larut. Terus kemudian bisa nurunin resiko diabetes dan mengontrol berat badan juga, pakai efek kenyang tadi juga. Lalu barley grass, mungkin ada yang pernah ingat nggak dulu barley grass ini sempat dijual di stall-stall atau counter-counter jus yang fancy ya, yang rada mahal dulu zaman kita masih kuliah, kayaknya masih sulit untuk dijangkau ya dokter Jud ya, jus dengan barley grass ini. Nah, sekarang ada di Fipronil dong. Ya, jadi jus dengan barley grass ini banyak sekali manfaatnya ya. Itu kenapa harganya agak lumayan nih. Tapi ada di Fipronil. Ya, mungkin ada yang ingat dulu. Saya lupa merek jusnya apa. Mungkin dokter Jud ingat kali. Atau mungkin Om Galuh ingat karena sering konsumsi dulu atau gimana. Ya, lalu kemudian ada mixed fruit and vegetables. Di sini ada semua, ada banyak ya perpaduannya. Ya, yang dimana kita bisa lengkapi vitamin dan mineralnya ini kasih. Lalu kemudian ada chlorella, ya. Chlorella ini termasuk salah satu sumber organik yang paling banyak dicari yang pengen dilengkapi pada orang-orang ya, pada kesehatannya. Lalu untuk rasanya sendiri kita ambil ekstrak green apple dan kiwi. Nah, dan yang terakhir ini ada ekstrak hijau di mana mengandung EGCG yang bisa meningkatkan metabolisme.
Nah, dan tadi kan masalahnya adalah kita susah turun berat badan itu karena memang metabolisme kita melambat, kan kita nggak teratur dan lain sebagainya. Ini bisa membantu untuk meningkatkan metabolisme. Nah, lalu lanjut ke produk kedua, ini adalah produk tinggi protein dok, ya di mana protein ini berasal dari ganggang, ya ganggang hijau biru yang disebut dengan spirulina. Nah, spirulina ini kita panen di USA, di California. Kadar proteinnya cukup tinggi, ya. Terus kemudian vitamin B kompleksnya juga cukup lengkap, ya. Ada vitamin A, C, dan E juga yang melengkapi. Mineralnya juga tinggi. Saya bisa bilang produk Healing dengan kadar makronutrien dan mikronutrien yang paling banyak ini adalah salah satunya. Ini termasuk yang paling banyak kandungan gizinya. Termasuk juga karbohidrat. Artinya kan tadi Dr. Sud juga sempat singgung bahwa kita tuh nggak boleh musuhan benar sama karbohidrat. Kontrol aja karbohidratnya. Yang penting jangan berlebihan gitu ya. Kemudian lemak juga kita bukan tidak konsumsi lemak, tetapi mengkonsumsi lemak yang sumbernya lebih baik gitu kan. Nah di sini sebenarnya cukup lengkap ada semua. Ya. Nah, terus kemudian selain itu ini manfaatnya kita juga menyediakan produk Casey susu skim, ya susu skim atau susu rendah lemak yang tadi sempat disinggung sama Dr. Rachud, itu adalah yang kita sediakan saat ini yang mengandung kolostrum dok. Nah jadi ya teman-teman semua, susu kolostrum ini bedanya dengan susu yang lain adalah pertama dia mengandung kolostrum yang memang bisa memberikan efek imunitas terhadap tubuh, ya dengan manfaat susu-susu yang lain, ya ada karbohidrat, protein, lemak, ada vitamin-vitaminnya. Tapi kalau kita mau bandingin dari AKG antara susu skim dan susu untuk diet lantas, gitu ya, itu sebenarnya ada perbedaan. Nah, susu sendiri itu kan terdiri atas 3, full cream, low fat, susu skim. Yang mana yang paling mahal? Skim biasanya. Kenapa kok paling mahal? Karena teknologinya membuat dia jadi lebih mahal karena kadar lemaknya rendah. Susu full cream memang nggak terlalu dianjurkan untuk dikonsumsi pada orang dengan usia tertentu ya, apalagi usianya sudah lanjut. Nah, ya kadar lemaknya yang cukup tinggi tadi. Kalau kita rasa biasanya susu dengan kadar lemak tinggi atau full cream itu rasanya gurih, enak, dan cenderung menyenangkan untuk kita konsumsi. Nah, kalau susu skim, rasanya dia tidak terlalu berlemak, tetapi efek dan manfaatnya itu banyak begitu. Ya, nah apa saja? Coba kita bandingkan lemak totalnya. Mungkin lemak totalnya sama-sama 1 gram. Ya, antara susu skim dengan susu diet. Proteinnya sama-sama 4 gram, tapi lihat karbohidrat totalnya biasanya lebih rendah dari susu skim. Artinya lebih rendah susu skim dibandingkan susu skim. Nah, sehingga susu ini bisa support kita untuk sebenarnya membantu mencukupi kebutuhan gizi harian kita tanpa harus kekurangan gizi. Karena kebanyakan orang dietnya ekstrim, ya ekstrim banyak, terus kemudian bukannya tubuh yang fit yang didapatkan, berat badannya nggak badannya pun juga. Nah, caranya itu adalah dilakukan shaker atau pengocokan. Jadi 3 produk tadi dicampurkan ke dalam 200 ml air dingin di dalam shaker, lalu kemudian ya, tinggal dikocok aja dan tinggal diatur sebenarnya tingkat kemanisannya. Kalau saya pribadi, saya lebih senang airnya itu 250 cc karena saya nggak terlalu suka manis, gitu ya. Tapi bukan orang-orang yang memang mungkin mau mengejar rasa manis yang lebih banyak, itu biasanya bisa dikonsumsi di 200 cc airnya. Ya cukup disesuaikan, diberikan air sekitar yang kita inginkan, lalu kemudian tambahkan 3 produk ini di shaker dan langsung diminum. Disarankan untuk langsung diminum karena apa? Seratnya cukup tinggi, itu akan membuat pengentalan dia kalau dibiarkan terlalu lama, apalagi kalau disimpan di lemari es harian. Saran saya adalah dibuat dan langsung diminum. Nah, kalau dari aku itu aja. Kita mau kenalkan sebenarnya beberapa paket programnya, dan nanti kita akan juga dengar testimonial langsung dari orang yang sudah berhasil menurunkan berat badan cukup ideal, dan apa yang dia rasa, apa yang dia rasakan, bagaimana mindfulnya, itu sebenarnya kita akan bisa dengar sama-sama ya dari yang akan bertestimoni berikut ini. Yang akan bertestimoni berikut ini adalah sebenarnya MC kita sendiri, yaitu Mami Galuh. Beliau berhasil nurunin berat badan cukup banyak. Itu kenapa saya daulat saya jadikan MC, supaya beliau bisa cerita banyak nih tentang apa yang sudah beliau lewati dan pengalaman apa yang beliau rasakan saat mencoba diet ini, lalu kemudian
berkonsultasi, dan kemudian setelah mendengarkan pencerahan yang luar biasa banget tadi dari Dr. Cut, apa yang beliau rasain. Yuk, silakan Mbak Mega dulu, mungkin bisa diceritakan ke audiens sekalian. Waduh, langsung banget ya dok ya. Dok. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dok ya, di sini lagi komat sebentar. Mbak Feni boleh dibantu videonya Mbak Feni dulu Mbak? Mohon maaf, tadi ada pertanyaan, ada satu yang agak luput. Mohon maaf, Mbak. Saya coba share lagi ya. Ada yang bertanya pada sesinya kalau memang mau dikonsumsi. Sebenarnya saya juga mau nanya sama Dokter Cut nih. Halo, ya. Mami Galuh. Oh, masih komat ya? Iya, Dok. Aku sebenarnya justru malah mau tanya, tapi malah testimoni. Jadi aku testimoni dulu apa nanya dulu nih dok? Testimoni dulu lah Mami Galuh, biar sharing sama teman-teman sama Bapak. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya balik lagi ke penjelasan Dokter Cut tadi ya. Jadi tubuh kita tuh punya alarm ya, untuk diri kita sendiri tuh udah punya alarm. Jadi jujur ini memang awalnya udah 5 tahun nih saya melakukan pembiaran. Jadi pembiaran dalam arti badan saya udah kayak ngasih alarm nih, saya sering sakit, badan saya sering pegel, terus tapi semua saya lakukan pembiaran waktu itu. Ya kan, saya ngerasa gini, sakitnya di kaki kok jauh kok dari jantung gitu ya. Jadi pada saat itu begitu gitu kan. Jadi saya egois ya kan, saya cukup lakukan pembiaran, saya nggak ngapa-ngapain. Tapi di 2021 ya kalau nggak salah, 2021 tuh waktu sudah pandemi kalau nggak salah, cuman memang sudah mulai ada kelonggaran. Ceritanya udah mulai nggak nyaman nih, karena kita kan pandemi ditumpuk lagi ya. Udah sebelum pandemi udah melakukan pembiaran, ditambah lagi tadi pandemi itu juga kita banyak aktivitas tidak bergerak alias mager alias rebahan gitu kan, banyak kan seperti itu. Kayaknya numpuk nih, makin menumpuk, dan akhirnya udah makin tingkat alarmnya makin kenceng ya kan. Akhirnya udah deh, saya bilang sama suami saya nih gimana, karena suami saya juga yang ngelihat saya setiap malam itu selalu ngeluh, saya selalu nggak bisa tidur karena betis saya harus kayak kencang gitu, harus dilemesin gitu, padahal saya nggak kemana-mana gitu. Saya nggak kemana-mana, kita di rumah aja, nggak ada aktivitas berat, tapi kok sakit, kok kaki beban tuh kayaknya ini banget, berat lah gitu. Tapi emang napas juga cepat ngos-ngosan gitu loh, padahal nggak kemana-mana, di rumah aja. Wah ini udah warning luar biasa nih kayaknya. Dan waktu itu sempat kata suami kayak kalau memang mau ini ya olahraga aja, mulai olahraga, cari yang nggak bikin nggak bikin langsung shock olahraga berat gitu, jangan. Akhirnya waktu itu saya ngeliat artis juga, salah satu artis yang menerapkan jalan. Ceritanya gitu dok. Jadi jalan setiap hari 45 menit waktu itu ya kan. Ikutin artis itu ya, kebetulan saya nggak sendiri, juga ada teman saya juga barengan kita. Jadi jalan setiap hari 45 menit terus. Jujur hasilnya itu buat saya nggak ada sama sekali. Maksudnya saya effortnya sebesar ini, hasilnya begini gitu loh, ya kan. Kembali lagi tadi yang dokter bilang di awal, saya pada saat itu sering timbang. Saya sering timbang berat badan. Karena buat saya kayaknya kayak ada kebanggaan gitu, berat badan lo berapa? Kayak kebanggaan banget bisa nyebutin angka kecil gitu loh dok, ya kan. Padahal waktu itu berat saya pernah disaksikan oleh teman-teman, waktu itu kita habis jalan pagi di daerah Sentul, disaksikan lah berat badan saya ditimbang di rumah. di rumah leader saya ditimbang. Wah angkanya fantastis, luar biasa ternyata.
gede banget dok gitu kan. Pantesan saya sakit-sakitan gitu kan. Pantesan ini semuanya sakit, ternyata memang bebannya besar sekali gitu kan. Dan itu sempat yang saya stres, mau dibilang depresi, saya sempat depresi waktu itu. Saya coba semuanya, apa yang lewat di beranda Instagram saya, obat dokter, obat kurus, obat ini, minuman ini, semua saya coba. Semua saya cobain. Pokoknya begitu saya minum, kalau badan saya ada reaksi negatif, saya berhenti. Ganti lagi yang lain, cari lagi yang lain. Saya konsumsi, ada badan saya ngerasa nggak nyaman, saya berhenti. Terus begitu sampai di bulan April 2022 tahun lalu itu, nah produk Vipno ini keluar nih dok, gitu kan. Produk Vipno ini keluar, terus karena saya udah kebanyakan coba produk yang lain sebelumnya, saya cuman kayak gini loh, saya olahraga udah, coba ini udah, coba itu udah, nggak ada hasil, ya kan. Saya mau coba konsumsi Vipno ini, ya kan. Tapi waktu itu nih dokter, saya nggak mau olahraga dulu deh. Saya nggak mau yang effort banyak gitu kan. Apakah Vipno ini bisa merubah pola saya gitu loh. Itu dulu sih dok sebenarnya, membantu saya merubah pola. Saya coba konsumsi di 2 minggu pertama, ya kan. Saya konsumsi sehari 2 kali karena niatnya mau kurus dok, gitu kan. Nggak mikir sehatnya, tapi kurusnya dulu. Kalau bahasanya dulu gini, kalau kurus pasti sehat gitu dok. Kebalik ya, saya terbalik waktu itu. Jadi saya konsumsi Vipno ini saya mau kurus, ya kan. Pokoknya nurunin berat badan saya. Jadi saya konsumsi 2 minggu pertama, alhamdulillah nggak kelihatan hasilnya gitu kan. Tapi saya beruntung di perusahaan ini ya, di Keling itu ada produk eksekutif, ada dokter Arif juga gitu kan. Jadi saya tempat curhatnya ke beliau-beliau inilah gitu kan. Kenapa saya konsumsi ini saya nggak ngerasain apa-apa, kenapa ini, terus gimana BAB saya juga tetap pelit gitu loh. Seminggu bisa cuman sekali bahkan gitu loh kan kalau lagi ininya. Kenapa gitu kan? Akhirnya dianalisalah oleh beliau-beliau ini gitu kan. Ternyata selama ini dengan pembiaran yang saya lakukan terhadap badan saya, terhadap tubuh saya, itu membuat peristaltik usus saya itu tidak menangkap sinyal ada makanan lewat, sehingga makanan masuk aja tuh nggak diolah gitu loh dok. Jadi dia tuh nggak bergerak gitu kan. Oh gitu. Lah terus gimana nih saya gitu kan? Akhirnya semua dikasih arahan dari Dokter Arif dan Pak Jabar pada saat itu, baru mulai saya ikutin polanya seperti itu yang disarankan. Terus jujur saya ngerasain enak konsumsi Vipno ini. Yang tadi dokter tampilkan makan sehari 5 kali, itu di awal-awal saya konsumsi Vipno saya seperti itu. Jadi habis minum Vipno, saya jam 9 itu masih ada rasa lapar ya dok, tapi saya bisa makan. Terus sampai makan siang, sampai pokoknya seperti yang tadi dokter tampilkan. Cuman kembali lagi di proses ini saya diingatkan lagi sama suami saya nggak butuh angka gitu loh. Saya nggak butuh angka, kamu berat badan berapa, tapi saya butuhnya tuh kamu tidur tiap malam tuh, kalau mau tidur tinggal merem udah gitu loh. Nggak ada tuh drama gitu kan. Itu kata suami. Dan kan ngitung-ngitung BMI saya berapa, ini saya berapa gitu kan. Ideal saya tuh harusnya di 64 kilo. Suami nggak setuju, ya kan? Suami nggak setuju. Saya hanya ingin kalaupun itu secara penampilan cukup. Nggak terlalu besar seperti Barney pada saat itu, ya kan, boneka Barney kan besar. Saya tidak sebesar Barney, tapi juga dia juga nggak mau saya kurus sekali seperti Taylor Swift, nggak gitu kan. Yang pantas aja dilihat kalau kata suami seperti itu. Jadi saya ngomong juga sama dokter Arif, dok, saya maunya segini, tapi menurut suami saya segini, gitu kan. Oke, enaknya lagi kita ada dokter Arif di sini, jadi tempat saya curhat, saya cerita semuanya, jadi semua proses dokter Arif tahu, ya dok ya. Pertama dengan pola seperti itu, saya minum sehari 2 kali Vipno itu, pagi di jam 6 saya minum. Kenapa saya minum jam 6? Karena 6:30 tukang nasi uduk di sebelah rumah saya jualan. Jadi baunya nyampe ke rumah. Ya, coba ibu-ibu, yang saya rumahnya daerahnya masih perkampungan. Jadi tukang nasi uduk. Yang ini gue nggak tahu nih, yang ini gue nggak tahu. Jadi saya minum Vipno pagi itu jam 6. Kenapa? Ya karena 6:30 tukang nasi uduk sebelah rumah saya udah jualan. Udah rame, ya kan? Jadi saya minum Vipno dulu. Kalaupun saya mau makan nasi uduk, alhamdulillah jadinya nggak banyak dok, gitu loh. Jadinya cuman
kok baru makan segini udah kenyang ya gitu loh. Ternyata sudah dibantu sama seratnya Five Now. Terima kasih lagi ya buat Five Now udah ngisi serat dulu nih di perut saya gitu kan. Nah terus saya makan siang awalnya seperti biasa, normal di jam 12, jam 1. Terus saya suka kadang-kadang iseng-iseng bukan ngemil ya, jadi kayak lapar mata Dok, malah saya lebih kayak gitu kan. Apa yang orang makan saya pesen, ya udah saya bisa makan saya comot gitu kan. Saya makan bareng gitu, sharing-an gitu kan. Nah, nanti jam 5.30 saya minum lagi Five Now sore. Kenapa saya minum Five Now sore jam 5.30? Karena kalau saya jam pulang itu biasanya jam-jam nongkrong. Jam-jam mampir ngopi, jam-jam mampir makan sate taichan, ya kan? Pasti ada aja tuh ajakannya, makan di sini, mampir di sate ini gitu kan. Jadi sebelum itu semuanya masuk, sudah saya isi dulu nih pakai Five Now. Jadi secara seratnya sudah ada isi perut sudah ada isinya lagi nih Dok gitu kan waktu itu. Seperti itu dan itu berkelanjutan. Yang saya kaget adalah ketika di bulan Juni itu berarti konsumsi 1 bulanan lebih ya. Itu saya bisa nggak ngerasain capek setelah saya 6 jam pakai heels di kawinan. Ya kan, kok sampai rumah nyaman-nyaman aja, kaki nggak ada drama, nggak ada apa. Itu saya masih diemin, terus saya coba ini kok celana saya longgar. Gitu loh, dokter. Jadi kok celana saya longgar gitu kan. Sampai ini bener jadi saya sampai pakai ikat pinggang, saya harus kerut-kerutin di bagian pinggang karena longgar gitu kan. Terus jadinya kayak pakai celana baggy kalau saya pakai gitu kan. Nah, kalau suami saya itu lebih fokus ke lingkar-lingkar malah gitu kan. Dia yang bagian mengukur-ngukur lingkar nih. Ya kan, lingkar paha, sampai lingkar leher pun saya diukur sama suami saya waktu itu, lingkar leher saya gitu kan. Jadi agak repot memang dia, tapi karena dia emang nggak mau saya nimbang. Jadi lebih baik dia ngukur gitu loh, ukur. Cuman baju-baju saya yang 5 tahun terakhir, yang terakhir saya pakai 2017 udah bisa kepakai terkancing dengan sempurna pada saat itu, gitu kan. Itu saya belum nimbang tuh Dok, saya belum nimbang waktu itu. Saya belum nimbang, satu hari saya dipaksa nih nimbang, ada teman saya, paksa nimbang di rumahnya. Beneran mau lihat, karena mereka ngelihat secara penampilannya udah agak mengecil gitu loh Dok. Dipaksalah nimbang. Akhirnya ditimbang itu di berat saya waktu itu di 83 kilo. Padahal sebelum konsumsi Five Now berat saya 98 kilo. Jadi itu adalah 15 kilo pertama saya gitu kan. 15 kilo pertama saya dengan pola seperti itu, dan makin ke sini saya makin konsumsi Five Now itu justru malah, nah ini yang nanti saya mau tanya juga sama Dokter Cut. Malah saya ngemilnya jadi kayak pengen ngemil gitu kan. Tapi pas udah makan ngemilan walaupun segigit, kayaknya kayak nggak nafsu lagi gitu loh. Terus saya alihkan ke minum air putih jadinya Dok gitu kan. Saya minum air putih aja 1 gelas gitu kan. Kalau hilang berarti tadi saya lapar mata. Dan itu saya lakukan sampai akhirnya berat saya turun lagi ke 72. Dari 83 turun lagi ke langsung totonya 72. Tapi itu prosesnya nggak cepat ya Dok, itu lama. Maksudnya dalam arti gini, bukan instan. Memang berjalan itu, lebih dari 3 bulan itu saya sempat ngerasain stuck. Saya juga cerita sama Dokter Arif, kok berat saya nggak turun-turun ya? Nggak naik, tapi nggak turun gitu, tetap 83 waktu itu kan. Kata Dokter Arif, berarti ada yang kurang ini, jadi tetap dikasih masukan, coba makannya, coba ininya gitu kan. Saya ikutin lagi, terus sampai akhirnya di bulan Februari kemarin itu saya timbang, terakhir itu saya dari 72 Dok. 70 kilo. Berarti dari mulai dari mulai April pertengahan sampai dengan Februari lah itu. Berarti, dan itu semua prosesnya saya jalanin semuanya enak gitu kan. Saya jalanin prosesnya enak, dan saya tetap sampai dengan saat ini saya konsumsi Five Now sehari 2 kali. Nah, terakhir itu sebelum Lebaran saya nyoba baju, saya dikasih baju nih sama leader saya yang dulu nggak pernah saya bisa pakai merek itu. Jadi waktu berat saya 98 kilo saya musuhan sama merek baju ini. Karena apa? Karena nggak ada yang muat ukurannya sama saya, ya kan. Nah pas mau Lebaran itu saya dicobain satu blazer, loh kok ini muat. Pas saya lihat ukurannya, nggak mungkin gitu loh ukuran ini saya muat, dulu aja saya nggak muat gitu kan. Nggak tahu ya pas saya timbang lagi ternyata berat saya sudah di 70 kilo. Ya kan. Jadi sekarang itu sampai sekarang ini 69, 68, 70, 69, 68, 70. Di range itu aja nih Dokter Arif nih.
angkat timbangan saya gitu kan sampai dengan saat ini. Nah, saya sekalian nanya ya ke dokter Cut ya, sama dokter Arif. Jadi ini kan saya setelah konsumsi 3 bulan, lebih dari 3 bulan saya konsumsi rutin Five Now setiap hari, 2 kali sehari. Ini saya ngerasain waktu kenyang saya jadi makin panjang, Dok, ya kan. Saya jadi benar-benar yang pengen makan besar, yang makan siang nih ya, yang makan besarnya tuh pengen makan besarnya tuh justru malah jadi mundur ke jam berapa Dok? Itu saya baru makan jam setengah 4 ya, setengah 4 sore gitu loh. Sehariannya dari pagi saya minum Five Now, terus udah gitu ya aktivitas tapi saya nggak capek, saya juga nggak pengen makan gitu kan, saya nggak ada rasa nggak saya I'm not starving gitu, jadi nggak craving untuk cari cemilan-cemilan enggak, dan bener-bener pengen makan banget itu ya itu yang saya selalu bilang sama dokter Arif sampai sekarang, jam 3 sore baru saya benar-benar bisa makan, makan besar, ya tetap saya makan nasi, saya masih makan nasi, ya kan. Kadang-kadang saya juga masih suka makan bakso ya Bu Triana ya, makan bakso malam-malam juga masih makan bakso saya gitu kan. Jadi masih enak gitu loh, justru makan saya masih enak gitu kan. Cuman yang saya bingung ini kadang-kadang waktu saya itu kok makan siangnya jadi mundur agak jauh nih Dok gitu loh. Jadi malah di jam 3-an gitu loh. Tapi saya minum Five Now lagi jam setengah 6, nanti malamnya saya diajak ngemil atau apa, atau kalau ke rumah Aplen ya, rumah Aplen selalu ada makanan gitu kan. Saya suka nyomot makanan tapi ya tetap sedikit-sedikit, tapi enak aja gitu loh. Maksudnya saya nggak ada rasa perih, saya nggak lemas, saya nggak nggak ada keluhan lain di organ tubuh saya yang lain gitu, enggak gitu kan. Nah ini itu gimana Dok gitu loh kalau seperti itu gitu kan. Ini polanya sekarang saya seperti itu nih. Jadi makan siang saya jadi dimundur di jam 3 ya kan. Terus itu sih sebenarnya yang mau saya tanyain ke dokter Cis sama dokter Arif nih gitu kan. Apa itu akan jadi masalah atau bagaimana? Kalau makanan yang disebutkan dokter Cut tadi kayak sayur apa, saya biangnya sayur. Saya biangnya sayur banget gitu kan. Walaupun karena sayur lebih murah daripada buah. Tapi kalau ke rumah upline saya pasti makan buah. Kalau ke rumah upline saya, karena di meja makannya selalu ada buah, saya pasti makan buah. Kalau ke rumah upline saya. Tapi kalau di rumah saya benar-benar saya sayur minded gitu. Kalau dibilang kambing deh nggak apa-apa saya. Tapi memang saya sayur banget. Cuman sekarang memang porsi nasi memang jadinya berkurang sedikit, berkurang lah, benar-benar berkurang tuh. Saya jujur, saya sukanya nasi putih Dok, tapi saya juga nggak suka nasi panas, saya sukanya nasi dingin gitu kan. Cuma saya masih sukanya nasi putih gitu kan, saya belum bisa nelen nih kalau nasi merah gitu kan. Nah itu, jadi saya mau tanya nih, pertanyaan saya tadi gitu Dok, ini gimana nih, kenapa jadinya malah jam makan siang saya jadi mundur gitu loh. Seperti itu, apakah itu nanti akan jadi masalah ke depannya gitu kan. Seperti itu sih Dokter Cut, boleh dibantu? Silakan Dokter Cut. Boleh, saya duluan yang jawab, coba nanti dokter Arif melengkapi ya. Jadi sebenarnya kalau memang jadi proses kenyang, bukan, rasa kenyangnya lebih lama, memang karena kan isinya serat larut dan serat Freeze tidak ya? larut. Halo? Karena serat larut dan serat tidak larut berfungsi memperlambat gerakan peristaltik lambung supaya rasa kenyang kita lebih lama, yang dicernanya lebih lambat. Jadi kita, apalagi yang lagi diet, yang biasanya jadi jam-jam tertentu kepengen nyemil apa, jam 10, nyemilnya heboh, jadi yang kita makan buah. Tapi kalau memang aktivitasnya padat, meal replacement nggak ada masalah, kalau misalnya memang nggak sempat makan. Tapi proses mengunyah itu juga penting. Misalnya sudah minum itu, terus nanti jam 10 mengunyah lah yang pelan, yang gampang, yang light aja seperti buah gitu. Buahnya jangan yang heboh-heboh, buah yang gampang lah seperti jeruk, anggur nggak ada masalah. Tapi jam 12 mau lapar nggak lapar, jam 1 itu jam aktivitas metabolisme kita lagi cepat-cepatnya. Kalau kita biarkan rasa kenyangnya diikutin aja gitu, kenyang sampai ketunggul rasa lapar, itu tidak baik untuk gerakan peristaltik lambung. Nanti lama-kelamaan rasa rasa craving kita yang biasa aja jadi meningkat. Ada namanya hormon yang bikin lapar, namanya grelin. Nanti grelinnya menumpuk. Pada saat itu dia peaknya akan memuncak banget. Ada fase namanya nanti binge eating. Takut
perutnya tidak yoyo, karena si asam lambungnya itu jadi meningkat seperti itu. Jadinya kalau sebaiknya memang makan baiknya sebelum lapar kalau saya sih memang. Jadi porsi yang kita makan itu lebih sedikit, bukan menunggu nanti baru makan. Kalau misalnya kerja lain urusan, masih meeting segala macam lain urusan. Tapi kalau ada waktu untuk makan, jangan ditunda, makan aja. Porsinya lebih sedikit, keuntungan kita nanti jam 3 atau jam 4 kita snacking lagi. Seperti itu sih kalau menurut saya. Kalau rasa kenyang lebih lama pasti kan isinya serat, jadi bikin kenyang. Tujuan serat seperti itu selain tujuan komposisi nutrisi lainnya yang sama hebatnya kalau di dalam serat seperti itu. Gitu. Aduh, Boleh di bener kan? Makasih banget loh Dokter Cid. Iya, Berarti makan sebelum lapar ya. betul. Jadi Tapi kalau saya kalau boleh jam saya 12, tambahin, benar. jadi kalau boleh saya tambahin, jadi memang benar di saat jam makan siang itu adalah metabolisme kita lagi tinggi-tingginya, lagi memang sangat membutuhkan makanan, lagi sangat membutuhkan energi. Memang lebih baik sebelum kita lapar kita makan. Dengan kita makan dengan porsi yang memang kita bisa atur, kita bisa jaga, nggak terpengaruh sama nafsu makan kita yang lagi tinggi-tingginya, itu jadi benefit buat kita sehingga kita bisa mengontrol sebenarnya jumlah makanan yang masuk, jadi tidak berlebihan. Nah, memang ya, siapa tersangka utamanya? Tersangka utamanya adalah serat larut dan nggak larut tadi. Gitu ya, kenapa yang bikin kita jadi kenyang lebih lama, lebih panjang itu adalah serat larut. Tapi tadi kalau kita lihat dari penjelasan Dr. Cut yang sangat kuat ya, itu adalah makan teratur itu bisa membuat metabolismenya jadi metabolisme tubuh kita tuh jadi lebih baik, jadi meningkat, jadi bagus. Nah, poinnya adalah dengan makan kita teratur, tubuh kita nyaman dengan asupan nutrisi yang masuk, kemudian kendaraannya juga cukup, itu penyerapan nutrisinya bagus, lakukan exercise yang baik itu juga akan membuat pembakaran lemaknya jadi lebih oke. Jadi semuanya saling melengkapi dan bisa membuat tubuh kita tuh jadi mendapatkan berat badan yang ideal. Dan gimana yang udah terlanjur gemuk dong? Kalau terlanjur gemuk, ya kita bisa combine dengan puasa sih sebenarnya kalau memang kan, karena tubuh akan mencari alternate bahan bakar lain selain dari makanan yang kita ambil seperti ya lemak tubuh kita dan sebagainya. Jadi seperti itu kira-kira mungkin kemudian sudah tuh. Punten ya dok. Ya kan jadinya kan gini. Jadi maksudnya kemarin bukannya memang ini, tapi memang karena nggak lapar dok gitu kan. Jadi saya pikir belum lapar jadi nggak makan gitu kan. Ternyata tadi barusan Dokter Cut juga sampaikan kalau bisa makan itu justru sebelum lapar. Terima kasih Dokter Cut. biar Tapi sore-sore nggak kepengenan bakso, Mami Galuh. Kalau misalnya ditunda-tunda nanti kepengen bakso, malam-malam mie ayam gitu yang justru bakso dikepengenin kan itu sore-sore. godaannya malam kalau saya mah dok. Ada bakso enaknya justru malam-malam gitu kan. Cuman ya memang tapi intinya adalah proses saya ini kemarin itu saya benar-benar yang penting saya tidak memusuhi makanan sih sebenarnya gitu kan. Saya juga ngomong sama Dokter Arif, saya nggak mau musuhan sama makanan karena saya orangnya suka makan. Tapi karena masalah saya kemarin adalah makan saya tuh tidak terkontrol gitu. Akhirnya jadi meledak lah gitu kan. Jadi ini kan sebenarnya membantu saya coba minta dibantu untuk diatur lah polanya gitu kan. Makannya tuh dibenerin gitu kan, bukannya nggak boleh makan bakso. Bakso dekat rumah di rumah apren saya enak banget tuh kalau malam gitu kan, itu godaan tuh. Saya tunggu-tunggu gitu kan. Cuman saya nggak mau musuhin itu, saya masih suka makan nasi Padang gitu kan. Cuman saya nggak mau musuhan sama makanan, tapi saya pengen tetap bisa nikmatin makanan, cuman dengan porsi yang terkontrol gitu kan. Dan satunya lagi salah satu keberhasilan saya dan konsisten untuk konsumsi Vibe Now adalah karena saya pasang alarm di handphone Dokter Arif. Jadi jam 6 pagi. Iya. Jadi jam 6 pagi alarm handphone saya Makan teratur kan poinnya. iya, jadi teratur konsumsinya. Jadi saya alarm jam 6 pagi tuh langsung bunyi tuh di handphone. Vibe Now pagi. Saya buat alarm di situ, gitu kan. Kenapa saya taruh di handphone? Orang ini kemana-mana handphonenya pasti nggak mungkin ketinggalan. Jadi kalau ini alarm nggak dimatiin pasti bunyi terus, gitu kan. Makanya saya taruh di handphone. Jadi persentase besar juga salah satu yang membantu saya untuk disiplin konsumsi Vibe Now ini adalah karena saya pasang alarm di handphone sehari 2 kali. Jadi jam 17.30 saya pasang lagi alarm gitu kan. Nah ini kayaknya mesti saya tambahin nih nanti alarm jam makan siang jam 12 saya pasang alarm jam makan siang ya. Tadi sesuai dengan yang disampaikan Dokter Cut gitu kan. Lapar nggak lapar jam 12 makan siang gitu kan. Karena itu lagi bagus-bagusnya metabolisme kita ya Dokter Arif ya. Jadi Iya. kalau kita makan itu jauh lebih bagus gitu kan.
Itu. lagi tinggi-tinggi. Ya, jadi itu Baik, mungkin Mami dulu itu yang bikin ada saya yang mungkin ada yang itu kira-kira sekarang apa? ya silakan Mami. Ya, sama satu lagi saya kenapa harus lebih sehat waktu itu adalah karena sadar gitu loh. Saya sadar gitu loh. Saya sadar saya harus sehat gitu kan. Karena kalau saya nggak sehat ini banyak nih rentetannya kemana-mana gitu kan. Saya ingat saya selalu diingatkan segala sesuatu itu kalau mau lakukan tuh harus dalam keadaan sadar. Ya, jadi paham nih memang kita butuh gitu. Kita harus nih udah nggak bisa gitu kan. Kalau nggak aware mau konsumsi Vibe No kayak apa juga nggak akan ini sih, nggak akan apa namanya, nggak akan ngaruh dok sama karena nggak akan mindfulness ya nantinya gitu loh, karena nggak sadar gitu. Oke itu sih sebenarnya dok. Tapi tadi ada satu video sebenarnya saya pengen tampilin tapi nanti mungkin di akhir ya. Cuman sekarang kayaknya lebih baik kita Q&A dulu ya karena tadi udah ada bukan penumpukan lemak, bukan penumpukan ini tapi penumpukan pertanyaan. Jadi coba ini banyak kita coba dari atas. Nah ini ada pertanyaan nih, Dokter Cut. Kita akan pilihkan ya pertanyaan-pertanyaan yang bagus di sini untuk. Jadi yang pertanyaan yang sama, tolong disimak. Siapa tahu jawabannya itu memang apa? Memang ini jawabannya Anda perlukan karena memang pertanyaan-pertanyaan sama. Baik, sebentar. Sebentar, ini ada pertanyaan. Apakah ini coba dari Kak Rosmelianti ini untuk Dokter Cut. Jadi suaminya ini Kak Rosmelianti ini suaminya gemuk pasca stroke, pecah pembuluh darah dan diabetes di tahun 2017. Nah sekarang sehat, aktivitasnya hanya 6 jam, tidak makan nasi dan gula pasir. Sisanya banyak mager, perutnya buncit, jalan santai 2 kali seminggu, semua makan tepat waktu. Apakah itu sudah baik gitu seperti itu? Di kolom chat boleh langsung dijawab nanti sambil kita carikan pertanyaan yang ini. Boleh, tadi kan riwayat penyakit stroke sebelumnya ya. Kalau stroke itu kan merupakan komplikasi berbagai macam penyakit sindroma metabolik ya. Ada diabetes, ada hipertensi, hiperkolesterol. Jadi jadi benar-benar yang diperhatikan kalau untuk orang dengan yang riwayat penyakit stroke itu adalah kualitas makanan, bukan hanya kuantitas, malah kuantitasnya harus cukup. Jadi kita lebih fokus ke kesehatan. Kalau fokus ke kesehatan, berat badannya akan ideal sendiri. Malah ditakutkan kalau strukturnya pencetusnya diabetes mellitus, penurunan berat badan secara drastis dan itu tidak baik. Jadi yang pertama kita mesti perhatikan jam makan, apalagi kalau base-nya itu diabetesnya resistensi insulin, makannya teratur, jam makannya tepat waktu itu sudah baik. Gantilah mulai karbohidrat menjadi karbohidrat kompleks. Lalu karbohidrat kompleks apapun, nggak harus nasi merah, masih ada kentang, masih ada ubi ungu dan lain sebagainya, jagung, oatmeal kalau suaminya suka. Terus penambahan pada saat stroke yang hilang pertama kali adalah yang wasting pertama kali adalah massa otot. Tingkatkan asupan susu yang bisa dikonsumsi untuk meningkatkan massa otot. Karena biasanya riwayat penyakit stroke walaupun tidak ada disfagia atau gangguan menelan, biasanya kan syarafnya kena di otak terus kena menelan ya, jadi nggak bisa nelen, jadi nge-CS ya segala macam itu kan biasanya kena. Kalau tidak ada gejala seperti itu, nggak ada gejala gangguan neurologis, asupan pengecapan pasti berubah. Naikinlah asupan protein bisa dari susu. Susu yang tanpa lemak sangat disarankan sekali karena kan kalau stroke juga base-nya adalah kolesterol, hiperkolesterolemia. Terus, dan yang paling penting adalah asupan buah, sayur dan buah yang sangat cukup. Buah itu benar-benar kita ngitungin aja setengah kilo setiap hari 500 gram. 2 kali makan 200 gram, 250 gram itu boleh dikonsumsi. Jadi makan yang teratur. Jalan tidak perlu diakumulasi hanya 2 kali, tapi 60 menit tidak. Kalau stroke malah literaturnya hanya 15 sampai 20 menit, tapi setiap hari. Setiap hari jalan pelan, tidak nanjak, tidak cepat. Itu setiap hari. Seperti itu. Jadi seperti itu tadi, makannya yang teratur, kita tahu dulu base-nya seperti apa, stroke-nya disebabkan karena apa, hipertensi kah, diabetes kah, atau semuanya penyakit metabolik.
terus ganti menjadi karbohidrat kompleks, sayur yang cukup, terus cegah massa otot hilang yang terlalu banyak dengan peningkatan asupan protein dari susu, karena tadi gangguan menelannya suka terganggu, tapi susunya yang tanpa lemak, lalu tadi olahraga aktivitas fisik, tapi tidak perlu banyak-banyak. Tidak perlu lama-lama gitu, 15 menit setiap hari selama 1 minggu. 15 menit tidak nanjak, tidak jalan cepat, nggak usah sepeda yang dengan heart rate tinggi, kita pantau heart rate juga bagus seperti itu. Nanti perut segala macam itu nggak ada masalah. Kalau stroke itu lebih ke quality of life, lebih ke kualitas hidup. Yang penting suaminya sehat, tidak perut dia akan berubah sendiri. Yang penting kualitas hidupnya kalau udah stroke seperti itu. Baik, Kak Ros Meliati, udah jelas ya jawabannya. Nah, ini untuk Dokter Cut lagi nih. Dok, saya nggak suka ngemil, suka puasa Senin Kemis, tapi BB naik sampai 60 kilo dan perut buncit. Itu kira-kira kenapa? Pas buka puasanya heboh kali. Kalau puasa Senin Kamis, kalau buka puasanya heboh ya percuma. Jadi puasa itu sebenarnya ajang kita untuk mendekatkan diri sama di atas pastinya. Bukan ajang untuk menurunkan berat badan secara sehat. Malah yang ada riwayat sakit mah itu jadi sembuh bahkan. Amazingnya sangat kesembuh dengan puasa. Tapi yang pertama sahurnya yang cukup, jangan terlalu banyak. Biasanya kita tuh terlalu takut nggak punya tenaga, takut nggak bisa mikir, takut lemes, jadi sahurnya terlalu banyak. Jadi kebutuhannya terlalu berlebihan pada saat sahur. Itu pertama penyebab peningkatan berat badan pada saat puasa. Lalu yang kedua, ya udah sahurnya normal aja gitu, makan biasa. Lauknya hanya 30% dari kebutuhan harian. Tapi pada saat buka diawali sama gorengan. Gorengnya udah banyak segala macam, kekenyangan, cuma minum teh doang. Setelah itu habis sholat maghrib, sholat isya tidur. Itu percuma. Karena pada saat buka puasa kita tidak boleh makan yang langsung heboh gitu, tidak boleh makan berlemak. Jadi kita mesti rasa asupan makanannya itu kita mesti tekan. Pertama, bukanya pakai yang sehat, pakai buah, pakai kurma, itu buka. Pelan-pelan kita warming up dulu lambung, karena kan udah dipuasakan lama ya, 12 jam. Lalu setelah itu setengah jam kemudian baru makan. Makannya yang tanpa lemak seperti itu. Kayak gitu. Jadi biasanya penyebabnya karena kita sahurnya terlalu heboh, bukanya terlalu banyak, bahkan nggak makan utama, malah makan makanan snacking, minum es buah gitu. Jadi ya udah naik berat badannya padahal ngerasanya makannya nggak kenapa-napa dan ngerasa sudah puasa gitu. Yang salah bukan puasanya, salahnya jenis makanan yang kita makan. Seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Cut. Ya, kebetulan juga nih Dokter Cut sudah ditunggu juga oleh pasien-pasiennya di sana. Karena Dokter Cut harus kembali praktek ya. Terima Iya, kasih juga loh dokter terima untuk kasih. sore Iya. ini ya. Terima kasih juga buat kesabaran pasiennya di sana untuk menunggu Dokter Cut. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Makasih banyak Dokter Cut. Iya, terima kasih Dokter Aris sudah diundang. Terima kasih Ada semua. apa-apa Saya aku izin tinggal live DM ya. berarti. Aku tinggal DM. Oh iya, boleh. Nanti ya. Boleh. Oke. Boleh, saya izin live ya kalau gitu. Terima Terima kasih. kasih Dokter Cut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke. Masih Q&A masih ada, cuma nanti kita akan lanjutkan karena takutnya nih pertanyaan jadi berulang ya, Dokter Arif ya. Kita akan nanti lanjutkan kalau sudah masuk di grup bimbingan ya, di grup challenge. Jadi saya kasih tahu juga Dokter Arif, salah satunya yang buat saya termotivasi adalah karena Pak Henry bikin grup 5 No Challenge waktu itu. Internal. Jadi ayo siapa yang mau ikut grup challenge challenge 5 No, Pak Henry tuh gitu kan. Yang bikin jadi semangat karena temannya banyak. Nah, itu gimana kalau nanti komunitas kita ya Dokter Arif ya yang akan lebih besar, lebih banyak lagi temennya gitu kan. Pastinya bakalan banyak yang semangat, bakalan banyak yang berhasil gitu loh. Seperti itu. Nah, coba Dokter Arif boleh dibantu tentang komunitasnya, Dokter. Oke. Jadi ini adalah komunitas diet sehat yang memang kita prakarsai yang akan dibimbing langsung oleh saya, ya, lalu juga dibimbing juga oleh Mami Galuh sebagai orang yang sudah menjalankan ini dengan baik. Di mana untuk bergabung dalam komunitas ini nggak sulit kok, ya. Jadi buat teman-teman sekalian ya, para ladies terutama, kalau ingin bergabung itu cukup hanya dengan membeli paket promo.
ya. Nanti paket promonya kita akan tampilkan di sini juga. Ya, produk-produk Fit Now, Casey Susu Skin dan juga Cat Precious. Ya, Slim and Shake-nya atau All New Bio Shake-nya ini cukup dibeli paket produknya. Ada 3 jenis promonya, yaitu paket starter, paket reguler, dan juga paket advance. Nah, di mana ini perbedaannya adalah dari sisi jumlahnya aja ya sebenarnya. Di mana kalau kita membeli paket produk ini, kita akan mendapatkan 1 tumbler atau 1 shaker ya untuk kita gunakan sebagai tempat buat shaking produk-produk ini, sehingga kita bisa konsumsi sehari-hari. Nah, buat yang intoleransi dengan susu gimana, Dok? Sebenarnya kita akan siapkan juga sebenarnya paket produk yang tanpa susu. Kita sudah siapkan juga, cuma nanti akan menyusul flyernya, ya. Tapi yang kali ini yang kita siapkan adalah yang dengan susu. Ingat tadi Dr. Cut beberapa kali juga sempat sebutkan bahwa produk susu tanpa lemak atau susu skim ini ternyata sangat baik ya untuk orang dengan stroke gitu ya, dengan sumber dia butuh sumber protein yang banyak, ini sebenarnya sangat bisa membantu. Jadi sebenarnya kalau bisa ambil paket susunya, karena apa? Memang gizinya akan jauh lebih lengkap dengan susu. Mungkin kalau yang memang nggak suka rasanya atau mungkin memang lactose intoleransi ya, kalau minum susu dia kemudian diare atau apa, ya mungkin bisa mengambil paket yang tanpa susu yang akan kita rilis nanti. Nah, jadi ditunggu aja. Nah, dengan mengambil paket starter, paket regular atau paket instan ini, maka Bapak Ibu sekalian punya kesempatan untuk mendapatkan bimbingan langsung ya dari kita, di mana kita akan Bapak Ibu bisa mengisi Google Form, di mana Google Form ini akan dibagikan nanti ya di acara di upline-nya masing-masing. Lalu juga kita akan tampilkan di sini juga linknya. Dan nanti Google Form ini bisa diisi, lalu kemudian kita bisa bergabung dalam komunitas WhatsApp Diet Sehat ini, Diet Sehat Slim and Shake ini. Nah, setelah kita bergabung, maka apa benefit yang kita dapatkan? Kita dapat pembimbingan. Setiap hari kita akan berikan konten-konten, ya, kita akan berikan konten-konten tentang diet yang sehat seperti apa, lalu kemudian menu-menu makanan, cara latihan exercise yang mudah, yang gampang dilakukan di rumah, terus kemudian mitos fakta kita akan berikan tiap hari. Nah, lalu apalagi yang harus kita berikan? Yang kita berikan adalah sesi tanya jawab, di mana seminggu 2 kali ya itu kita akan lakukan sesi tanya jawab. Jadi teman-teman bisa melaporkan atau mungkin membicarakan atau bertanya tentang progres saya kok belum naik nih, belum turun nih dok, atau saya belum naik berat badannya dok, sebagainya ke saya, dan sehingga kita bisa menjawabnya dengan baik. Jadi tidak dilepas seperti itu aja dietnya atau program dietnya, tapi dilakukan pembimbingan, karena dengan pembimbingan kita dapat pemahaman, dengan paham kita bisa melakukan ini dengan konsisten. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Nah, jadi ayo jangan tunggu lama-lama lagi, gabung segera di grup WA Diet Sehat Slim and Shake ini supaya kita bisa mulai sama-sama. Insya Allah kita akan ramaikan grup WA-nya, terus kemudian dengan ramai kita ikut program ini kan kita jadi makin termotivasi. Nah, di dalam grup ini juga kita bisa sharing progres kita. Before kita berapa kilo, berapa bentuk badan kita, seperti apa bentuk badan kita, boleh share di sini. Lalu kemudian nanti akan kita bisa saling memotivasi. Dan siapapun yang bisa menurunkan berat badan dengan baik, dengan dengan menggunakan paket-paket produk yang kita berikan, maka kita akan apresiasi. Ya, kita akan berikan hadiah-hadiah gitu ya, yang sudah berhasil menurunkan dengan benar, dengan sehat dan lain sebagainya, dan bisa menjadi inspirasi buat yang lain, kita akan berikan hadiah. Dan nanti saya dan Feni itu akan keliling Indonesia mengadakan acara-acara offline seperti ini. Nah, jadi kita akan adakan acara seperti ini supaya kita bisa saling temu muka, ya, bisa kita mungkin konsultasi lebih banyak, kita bisa bikin acara seru-seruan bareng-bareng. Nah, jadi kira-kira seperti itu, Mami Galuh, acaranya. Menarik jadi atau ini enggak? kalau jadi sekarang catat dulu nih, ada nomor adminnya ya, nanti juga akan di-share di grup LBC ya dok ya.
supaya nanti Iya betul. Aplen juga membagikan ke grupnya untuk bisa di-share ya nanti di grup LBC. Tapi jujur loh, karena kita satu grup, itu aja Pak Henry bikin komunitas grup kecil aja itu sudah membuat saya 28 kilo loh saya turun. Karena apa? Ada temennya Yes. gitu loh. Hari ini makannya Iya. apa, disetor, ya kayak setoran gitu. Jadi saling-saling tahu nih progresnya, saling tahu semuanya gitu kan. Apalagi nanti ini se-Indonesia nih teman-teman gitu kan. Saya aja yang komunitas kecil itu aja yang lingkup cuma berapa orang, belasan orang aja itu udah benar-benar yang seru gitu kan. Apalagi nanti ini yang lebih besar. Terus ditambah lagi enak banget nih dapat apresiasi. Saya tahu gitu mah nggak usah nurunin berat badan buru-buru dong. Jadinya saya bisa ikutan dong, Dok. Kalau untuk Mami jangan dulu karena udah jadi inspirasi yang lain. Kita akan siapin hadiahnya nanti. Tenang aja. Jadi buat teman-teman yang memang ingin menurunkan berat badan, itu kategorinya tuh bukan seberapa cepat dia turunkan, Dan bukan tetapi angka ya, seberapa Dok ya. sehat dia bisa Bukan dapat. angka juga loh, Bukan Dok. hanya angka. Ya, jadi Ingat ada banget kategori saya yang tuh. memang kita akan lihat nanti. Ya, betul. Kita akan lihat, kita akan nilai. Nah, jadi turun senormal dan sesehat mungkin. Nah, Iya. karena kita nggak mau turunnya ekstrim banget, tapi naiknya juga akan ekstrim banget. Atau turunnya ekstrim banget, habis itu berakhirnya di rumah sakit, Iya, infus, itu. atau apa segala macam. Nggak, kita nggak pengen yang seperti itu. Betul. Kita punya kategori sendiri untuk itu. Ya, jadi ya insya Allah lah. Ya cuma keputusan juri tidak bisa diganggu gugat lah ya. Jadi dari inti dari Kira-kira seperti semuanya itu itu. sebenarnya teman-teman intinya nih sebenarnya lebih sehat. Kurus itu langsing itu bonus ya, Dok ya. Bonus Betul. banget deh kalau jadi judulnya kayak saya dulu kan pengennya cuma supaya nggak sakit, tapi kalau ternyata saya dapat bonusan berat badan turun ya itu terima kasih yang luar biasa. Jadi jujur saya bilang ini aja saya baru konsumsi hanya Five Now dari bulan April tahun lalu. Saya sengaja tidak konsumsi dulu klorofil dan lain-lain. Saya mau lihat dulu nih hasilnya gitu kan. Apalagi sekarang nih dengan Biosec dengan makin banyak ada tambahan protein yang lebih banyak ya dari spirulina ya dari Precious. Waduh, saya kayaknya sih bakalan banyak yang cepet nih, Dok. Bisa mendapatkan badan lebih Amin. sehat dan ideal gitu karena luar biasa banget kan kita tahu ya produk kita nggak ada yang jelek gitu. Produk kita semuanya bagus gitu loh. Jadi ayo segera bergabung Insya nanti Allah. ada gimana-gimana tanya sama upline-nya ya. Dan nanti untuk informasi komunitas juga akan di-share di grup LBC ya, Dok ya. LBC ini ya Iya sama betul. Google Form-nya. Jadi nanti kalau mau tanya-tanya, tanyakan upline-nya juga gitu loh. Atau nanti bisa hubungin Mbak Feni untuk nanya umpamanya saya mau apa informasinya gitu loh. Seperti itu. Oke. Itu aja sih ya. Kayaknya hari ini cukup dulu ya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, kita sharing lagi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu tatap muka. Kita bisa bikin acara di Jakarta kayak gini yang bisa benar-benar ketemu semuanya. Seperti itu. Baik. Sepertinya cukup ya Dokter Arif ya. Baik, baik. Sepertinya mungkin kita akan coba akhiri ya. Ya, kita Insya akan Allah. Yang tutup. penting kita sekarang bukan hanya dapat teorinya aja. Sekarang Iya. harus action, lakukan Ya, sekarang betul. juga. Mulai Teorinya. hari ini. Betul. Gitu ya. Mulai dari diri sendiri. Mulai sadar dulu nih Dok. Kalau nggak sadar percuma. Ya. Dah. Sadar dulu. Kalau nggak sadar percuma deh. Baik. Buang-buang waktu. Capek aja ntar yang ada kita disalah-salahin lagi ya kan. Bener nggak Dok? Baik. Sadar Siap, dulu. betul. Oke. Ditunggu di Google Form ya. Mudah-mudahan diramein Google Form-nya biar kita sama-sama mendapatkan berat ideal yang sama, yang apa namanya, yang kita inginkan dan juga kita bisa dapatkan sehatnya.